Baik, selamat sore dan selamat datang kami sampaikan kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada acara Health Talk kita hari ini. Perkenalkan saya dia yang akan menjadi MC pada hari ini dan menemani Bapak Ibu sekalian dalam 2 jam ke depan. Oke, baik untuk mengawali acara sore ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sejenak berdoa terlebih dahulu karena menurut kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh saya sendiri menurut agama Nasrani. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau telah kumpulkan kami di sini Tuhan dalam Zoom Health Talk hari ini. Engkau berkati setiap partisipan maupun dokter yang akan menyampaikan materi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita memasuki inti acara kita pada hari ini, Eee, kita langsung, mengangkat tema yaitu Health Talk hari ini yaitu Love Your Bones atau menjaga kesehatan tulang. Nah, seperti yang kita ketahui nih, bahwa semakin bertambahnya usia, kita juga akan mengalami penurunan apabila tidak dijaga kesehatan tulangnya. Nah, mungkin ada sebagian nih kita yang muda masih merasa biasa aja gitu ya, tulang kita masih sehat saja, tapi sebenarnya mungkin ada masalah dari kesehatan tulang kita. Nah, saat ini saya juga sudah bersama dengan Dokter Omar. Halo Dokter Omar. Halo, Halo, selamat sore. selamat sore Dokter Omar. Heeh, Oke, bagaimana sehat Dok? sehat sehat. Nah, Dokter Omar ini adalah spesialis ortopedi nih dari Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur. Hari ini Dokter Omar yang akan memberikan materi acara kita pada hari ini. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu Saudara mengenai topik terkait ke narasumber, Bapak Ibu bisa menuliskannya pada kolom Q&A. Dan spesial, kita hari ini akan ada healthy mini hampers khusus untuk 10 penanya beruntung nih. Jadi Bapak Ibu juga harus simak dan aktif bertanya ya di kolom Q&A kita. Jadi, nanti biar dapat hadiahnya gitu ya, Dok, ya. Tanpa menunggu lama Dokter Omar, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat sore para Bapak Ibu sekalian, para peserta. Perkenalkan saya Dr. Omar Lutfi, saya dokter ortopedi dari Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur. Sore hari ini saya mau sharing sedikit, ngobrol-ngobrol santai ya, mengenai menjaga kesehatan tulang. Sebentar saya screen share ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, jadi, topik kita hari ini adalah Love Your Bones atau cintailah tulangmu ya. Jadi, ini adalah pembukaan sebentar ya, ini tulang manusia, ini tulang kita kalau kita total tulang kita jumlahnya ada 206 ya. Dari ujung kepala, dari tengkorak sampai ujung kaki, fungsinya itu ada untuk melindungi organ vital, menopang dan memberikan bentuk tubuh, menunjang pergerakan, memproduksi sel darah merah, dan juga menyimpan mineral. Nah, sebenarnya sistem gerak pada tubuh manusia itu nggak cuma tulang aja, tapi dia juga ditunjang oleh sistem-sistem lainnya, yaitu sistem otot dan juga sistem saraf. Nah, sistem rangka kita itu atau sistem tulang menulang kita tuh ada tulangnya dan juga ada sendinya. Oke, nah ini struktur tulang pada tubuh manusia nih. Jadi tulang ini sebenarnya dia bukan, jaringan mati ya, tapi dia adalah jaringan hidup, dia ada selnya dan juga ada matriks tulangnya. Jadi selnya itu hidup di dalam matriks tulangnya. Nah, matriks tulang ini justru yang paling besar, menyusun tulangnya adalah justru matriks tulangnya, yaitu terutama matriks anorganik, di mana di sini adalah, terdapat mineral-mineral penting dalam tubuh kita ya, dia menyimpan 99% dari kalsium di tubuh kita, 80% fosfat, dan 40% sodium, dan juga 60% magnesium. Jadi memang tempat deposit dari mineral-mineral dalam tubuh kita itu terutama di tulang, dan inilah yang membuat tulang itu memang strukturnya keras. Nah, masalah pada sistem pergerakan kita, ini saya bagi dua secara umum ya. Ada akibat aktivitas dan proses penuaan dan juga trauma pada muskuloskeletal atau anggota gerak. Nah, memang masalah muskuloskeletal ini yang paling sering yang kita temukan di kehidupan sehari-hari antara lain adalah nyeri punggung bawah biasanya, kemudian ada pengapuran atau artritis, dan kemudian ada trauma pada tulang atau pada anggota gerak. Nah, kita mulai dari gangguan muskuloskeletal akibat aktivitas dan proses penuaan. Nah, tentunya dengan era pandemi COVID-19 ini, aktivitas work from home ini sekarang sangat-sangat, akrab ya di kita ya. Nah, meskipun demikian sih sekarang sebagian besar sudah work from office lagi,
Jadi sudah kembali normal, tapi kemarin-kemarin kita sangat sering work from home. Dan juga semua aktivitas-aktivitas itu biasanya kita sering melakukan dari jarak jauh ya, dari mulai meeting, membuat laporan, dan sebagainya, sama kita bisa kerja di rumah sambil main-main sama anak-anak juga. Nah, kemudian kalau sudah lelah biasanya kita mulai tuh kerjanya di kasur, kerjanya di sofa, sampai ketiduran di meja juga ya. Dan kadang-kadang sampai malam hari kita masih tetap bekerja tuh, pakai handphone, masih tetap bekerja, atau kadang-kadang main sosial media. Nah, sebenarnya ini bagus nggak sih untuk kita, aktivitas-aktivitas ini? Nah, ternyata ada beberapa gangguan yang suka timbul akibat bekerja lama di depan komputer. Dan ternyata yang paling sering adalah nyeri punggung, yaitu terutama nyeri leher dan nyeri punggung bawah. Nah, dari keseluruhan keluhan yang dialami oleh pasien yang akibat dari bekerja di komputer lama, ternyata yang paling sering adalah nyeri punggung bawah ini. Meskipun ada juga yang lain-lain seperti carpal tunnel syndrome yang tangannya suka kesemutan, kemudian computer vision syndrome ini biasanya karena sinar di komputernya terlalu terang, kemudian dia jadi pusing, dan juga bisa gangguan tidur maupun juga bisa stres. Nah, karena yang paling sering adalah nyeri punggung, saya akan sedikit bahas mengenai tulang belakang ya. Nah, tulang belakang kita ini terbentang dari dari leher, sorry, sampai ke ujung tulang ekor. Jumlahnya ada 33 ya. Nah, dia tersusun berruas-ruas dan memungkinkan untuk pergerakan kita baik ke depan, ke belakang, ke samping, kanan, kiri, kemudian juga berputar ke kanan dan ke kiri. Nah, di tulang belakang ini tidak hanya ada tulangnya, tapi ada juga persendiannya antara tulang belakang, ada bantalan tulang belakang, dan tentunya ada saraf tulang belakang. Nah, makanya kalau kita membicarakan soal nyeri pada tulang belakang, biasanya tidak lepas dari masalah saraf pada tulang belakang. Dan sering juga ada yang bertanya, ini sakit punggung atau saraf kejepit atau apa sebenarnya? Nah, jadi faktor risiko apa saja yang dapat menyebabkan nyeri punggung bawah tadi? Yang pertama adalah meningkatnya usia ya. Biasanya memang lebih banyak didapatkan pada umur yang di atas 30-40 tahun, kemudian pada orang yang kurang berolahraga, kegemukan, aktivitas yang mengangkat benda berat ya, apalagi dengan posisi yang tidak baik, kemudian postur saat bekerja, cedera olahraga, ada faktor risiko merokok dan juga kondisi psikologis. Nah, memang nyeri punggung bawah ini secara umum insidensnya memang sangat banyak sehingga memang sangat sering kita temukan di poliklinik ya pasien yang datang ke kita. Dan memang kalau secara insiden secara umum ya 70% sampai 80% populasi akan mengalami nyeri tulang belakang satu kali seumur hidup. Jadi paling nggak dia pasti pernah mengalami sakit punggung yang signifikan. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya. Apakah nyeri punggung bawah itu sama dengan saraf terjepit? Jadi sebenarnya enggak. Jadi nyeri punggung bawah itu penyebabnya bisa macam-macam. Bisa dari struktur ototnya, bisa jadi sarafnya, kalau dari sarafnya ini yang namanya saraf kejepit, atau bisa juga jadi tulangnya, atau bisa juga jadi organ-organ sekitarnya seperti misalnya pada ginjal misalnya, kalau misalnya dia ada batu ginjal, atau bisa juga masalah psikologis atau psikogenik. Nah, kalau misalnya gejalanya dia nyerinya menjalar ke tukai bawah, ada rasa kesemutan dan baal-baal, nah itu baru kita perlu curiga bahwa ada jepitan pada saraf tulang belakang. Nah, ini adalah contoh salah satu penyebab yang paling sering dari nyeri punggung bawah ya. Sebenarnya nggak tadi yang seperti yang saya bilang nggak selalu karena saraf terjepit, tapi bisa juga karena cedera otot dan ligamen ya. Jadi cedera otot, jadi punggung kita ini ototnya sangat tebal ya. Jadi kalau misalnya kita ngangkat barang dengan posisi yang tidak ergonomis, biasanya itu membungkuk terus ngangkat benda berat tuh, galon atau misalnya apa kardus yang besar-besar, kemudian tiba-tiba punggungnya kecetit. Nah, itu dia. Nah, itu biasanya sih yang paling sering itu adalah ototnya. Ototnya biasanya tidak terlatih. Nah, tapi kalau misalnya memang setelah itu ada nyeri yang berkelanjutan, nyerinya menjalar sampai ke kaki atau ada rasa tertarik ke kaki, memang itu kita perlu curiga bahwa ada jepitan pada saraf tulang belakang. Nah, ini contohnya ya kalau misalnya cedera saraf tulang belakang ini biasanya kita kenal namanya HNP atau herniasi nucleus pulposus. Jadi bantalannya menonjol ke belakang dan menekan saraf di belakangnya. Nah, kalau misalnya emang ada gejala seperti ini, biasanya kita memerlukan pemeriksaan di rumah sakit, memerlukan pemeriksaan MRI untuk melihat secara objektif apakah betul ada penekanan pada saraf tulang belakang. Nah, ini berikutnya yang pertama akibat aktivitas, yang kedua adalah, proses penuaan pada sistem muskuloskeletal atau sistem anggota gerak kita. Nah,
Proses penuaan ini kita kenal dengan nama penyakit degeneratif atau penyakit tua, ya. Jadi kalau misalnya memang pada kondisi yang sudah usia semakin bertambah, nah pada sistem gerak kita akan terjadi hal-hal seperti ini. Yang pertama pada tulang, dia bisa terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang. Pada sendi dia terjadi osteoartritis atau dia terjadi pengapuran, dan juga pada otot dia hipotrofi. Hipotrofi itu artinya, mulai mengalami perlemahan pada otot-ototnya. Nah, ini adalah osteoporosis. Osteoporosis ini adalah menurunnya kepadatan tulang. Jadi kalau misalnya tulang normal kita seperti yang ada di gambar sebelah kiri, jadi dia padat tulangnya ya, pori-porinya dia padat satu sama lain dan kuat. Nah, kalau misalnya usianya sudah lebih lanjut, dia mengalami osteoporosis di mana rongganya lebih besar-besar sehingga juga meningkatkan resiko dari patah. Nah, ini penyebab osteoporosis ada apa saja? Ada faktor yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Kalau yang tidak dapat dikendalikan itu seperti misalnya usia ya. Jadi kalau misalnya dia biasanya mulai muncul di atas usia 55 tahun, kemudian jenis kelamin perempuan biasanya lebih banyak mengalami osteoporosis dibandingkan laki-laki. Kemudian juga apabila perempuan yang sudah selesai sudah tidak menstruasi lagi atau sudah menopause, dia juga rentan mengalami osteoporosis. Nah, sementara itu faktor yang dapat dikendalikan adalah nutrisi, aktivitas fisik, menghindari rokok dan alkohol, dan juga menghindari konsumsi obat-obatan tertentu. Ya, nah nutrisi seperti yang kita tahu, vitamin D dan kalsium ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang kita, supaya tulang kita tetap kuat. Ya, nah, jadi pada dasarnya untuk menjaga tulang kita supaya tetap kuat, supaya tidak terjadi osteoporosis, itu kita harus menjaga sejak masih muda ya. Jadi kalau kita lihat ada kurva di sini nih, ini adalah kurva pertambahan densitas tulang atau kepadatan tulang. Jadi dari semenjak kita muda sampai umur 35 tahun, itu ibarat kata kita menabung tulang atau menabung kalsium. Jadi saat itu kita banyak-banyak konsumsi kalsium, olahraga yang juga bagus supaya tulangnya terangsang untuk menjadi kuat. Nah, karena di atas umur 35 tahun, itu densitas tulang kita sudah mulai menurun. Biasanya kita hanya tinggal memaintain aja, tapi kalau untuk menambah kepadatan tulang kita, biasanya itu udah nggak bisa, kecuali kita pakai obat khusus untuk menambah kepadatan tulang. Nah, maka dari itu dari muda tuh harus asupan kalsium yang cukup, olahraganya cukup, jadi supaya nanti di atas umur 35 atau di hari tua kita, tabungan kalsium kita masih banyak sehingga tidak terjadi pengeroposan pada tulang. Nah, apa yang terjadi pada osteoporosis? Osteoporosis akibat dari osteoporosis. Jadi osteoporosis itu sebenarnya kita kenal juga dengan silent disease karena pada dasarnya dia nggak ada gejalanya. Kecuali kalau misalnya dia sudah mulai terjadi patah tulang ya atau keretakan pada tulang. Nah, bagian mana saja yang paling rentan terkena patah pada tulang akibat osteoporosis? Lagi-lagi terutama yang paling sering adalah tulang belakang ya, 46% tulang belakang. Kemudian bagian lainnya adalah pergelangan tangan dan juga panggul. Nah, ini yang memang harus kita perhatikan apabila memang terjadi osteoporosis. Nah, ini adalah gambaran pada tulang belakang yang mengalami osteoporosis ya. Jadi karena tulangnya berongga, nah bentuk tulang belakang kita yang harusnya segmennya kotak seperti ini ya, bisa menjadi gepeng seperti ini sehingga menyebabkan orangnya menjadi bungkuk. Nah, biasanya kalau misalnya sudah mulai ada keretakan ini mulai ada gejala tuh seperti sakit punggung, seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada, dia nggak akan ada gejala apa-apa. Nah, kemudian penyakit penuaan yang berikutnya adalah osteoartritis atau pengapuran sendi. Jadi kalau tulang dia terjadi osteoporosis atau pengeroposan, kalau pada sendi dia mengalami pengapuran atau osteoartritis. Nah, pengapuran sendi ini biasanya terjadi pada sendi-sendi yang menopang berat badan, terutama lutut, panggul, dan lagi-lagi tulang belakang juga. Nah, jadi pada sendi-sendi inilah yang biasanya mengalami pengapuran. Jadi pengapuran itu adalah proses pada tulang rawan sebenarnya. Jadi tulang muda kita di persendian itu ada tulang rawan, dia mulai mengalami proses degenerasi atau penuaan, dia mulai aus sehingga dia terjadi pengapuran. Tapi bisa juga terjadi pada organ-organ lain seperti misalnya pada kaki atau jari-jari kaki atau juga pada bahu, tapi lebih jarang. Nah, ini gejala osteoartritis nih. Jadi karena salah satu yang paling sering juga adalah lutut, jadi banyak pasien kita yang datang karena keluhan nyeri lutut. Nah, biasanya dia sakit kalau misalnya dia saat bergerak,
terus ada krepitasi atau bunyi kretek-kretek gitu kalau misalnya dia bergerak. Kemudian sorry. Kemudian ya dia ini kalau misalnya dia sudah kondisinya berat, dia bisa menjadi gambarnya seperti begini tulangnya ya. Nah, ini osteoartritis ini ada derajatnya, ada macam-macam ya. Kalau misalnya sudah berat, dia derajat 4, kita bisa lihat tulang rawannya sudah mulai rusak seperti ini ya. Nah, kemudian kalau mengalami osteoartritis, kita perlu melakukan foto ronsen. Biasanya kalau di foto ronsen kita bisa ngelihat ada tubuh seperti taji seperti ini. Atau pengapuran, yang kita sebut pengapuran adalah yang ini sebenarnya. Nah, kemudian faktor pemicu apa saja yang bisa menyebabkan osteoartritis atau pengapuran. Memang sih secara umum osteoartritis ini faktor utamanya adalah pertambahan usia, tapi ada beberapa faktor-faktor lain yang menyebabkan osteoartritis ini timbul lebih cepat. Seperti misalnya obesitas atau berat badan yang terlalu berlebihan, kemudian riwayat cedera sendi sebelumnya, aktivitas high impact seperti misalnya sering naik turun tangga atau olahraga yang berat. Kemudian bisa juga ada faktor keturunan. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana menanganinya. Nah, kemudian ini ada masalah juga, salah satu yang sering juga muncul pada muskuloskeletal, yaitu adalah trauma muskuloskeletal atau cedera pada tulang dan sendi. Nah, penyebabnya apa saja? Memang sih yang paling sering ya kalau misalnya sampai dia fraktur atau patah tulang, itu adalah trauma yang berat pada tulang. Ya, biasanya terjadi akibat kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian, atau bisa juga cedera olahraga. Nah, tapi kalau yang sehari-hari, yang suka juga terjadi cedera pada tulang kita, bisa juga karena mengangkat benda berat, jatuh saat bekerja, repetitive injury, atau juga kecelakaan kerja. Nah, ini patah tulang nih, contohnya nih ya. Patah tulang ya biasanya tadi kalau bisa jadi akibat cedera olahraga atau kecelakaan, biasanya terjadi akibat trauma yang berat. Tapi kalau pada tulang yang osteoporosis tadi seperti yang saya sampaikan, patah tulang ini bisa terjadi pada trauma yang ringan. Jadi misalnya jatuhnya sebenarnya ringan aja, tapi dia terjadi patah pada tulangnya. Nah, gejalanya biasanya bengkak pada daerah yang cedera, kemudian terjadi perubahan bentuk seperti misalnya bengkok pada kakinya kalau misalnya dia memang jatuh. Nah, kemudian berikutnya ada juga ligamen injury atau terkilir kita biasanya bilang ya, terkilir atau kesleo ya. Nah, ini biasanya sering pada persendian, terutama paling sering pada ankle biasanya. Jadi kalau misalnya kita salah menapak atau berpijak saat naik turun tangga ya. Jadi dia biasanya bisa muncul seperti memar seperti ini, dan ada juga seperti bengkak pada pergelangan kakinya ya. Nah, bisa juga jadi dia terjadi pada cedera olahraga, misalnya pada atlet nih, biasanya kita kalau misalnya sering dengar ada cedera ACL atau ligamen pada lutut, nih biasanya kalau misalnya atlet sepak bola atau atlet basket ya, ketika dia ada gerakan twisting atau gerakan torsi, ketika dia posisinya nggak siap, dia bisa terjadi robekan pada ligamen pada lutut. Nah, sekarang kita masuk menjaga kesehatan tulang. Nah, jadi tadi seperti yang saya ceritakan bahwa salah satu yang paling sering dari aktivitas fisik kita, aktivitas virtual kita atau di depan komputer, itu adalah nyeri punggung. Nah, jadi ini adalah yang disarankan, posisi yang disarankan dalam bekerja di depan komputer ya. Jadi badannya harus tegak ya, kemudian ini matanya harus sejajar juga nih sama komputernya. Jadi jangan menunduk atau jangan terlalu ke atas ya. Terus kemudian berkedip secara berkala. Kemudian dia juga dianjurkan untuk beristirahat teratur setiap 20 menit. Jadi kalau misalnya sudah dalam satu waktu lama berada di depan komputer, sebaiknya stretching dulu, jalan-jalan, meregangkan badan, kemudian baru bisa melanjutkan bekerja kembali. Nah, how to keep your back strong and healthy? Bagaimana supaya tulang belakang kita ini tetap kuat dan juga sehat? Ya, kita di sini ada istilahnya stand smart, live smart, and sit smart ya. Jadi kalau dia berjalannya tegak. Kemudian kalau mengangkat benda berat ini yang tidak boleh seperti ini ya, membungkuk kemudian mengangkat benda berat. Nah, yang dianjurkan adalah berjongkok kalau misalnya mau mengangkat benda berat sehingga punggungnya tetap tegak ya. Nah, kemudian kalau duduk juga harus tegak seperti ini dan juga tidak membungkuk ya. Kemudian ada beberapa olahraga-olahraga yang dianjurkan untuk memperkuat otot-otot punggung.
atau core muscle exercise ya. Seperti misalnya ini plank, kemudian ini ada berenang, dan kemudian ada posisi bird dog. Nah, ini adalah posisi-posisi ini sebenarnya kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang suka yoga biasanya ada nih diajarkan di olahraga-olahraga yoga. Karena memang yoga ini juga salah satu olahraga yang dianjurkan untuk bagi apa tuh namanya, orang-orang yang mengalami sakit punggung. Nah, bagaimana pada pasien-pasien yang osteoartritis atau pengapuran pada tulang? Nah, ini ada beberapa olahraga yang dianjurkan. Nah, secara umum ya ini adalah anjuran dari European Alliance of Rheumatology ya. Nah, ini secara umum kita bisa bagi exercise-nya kepada empat jenis. Yang pertama latihan aerobik, kemudian latihan penguatan otot, yang ketiga dan keempat adalah latihan fleksibilitas dan neuromotor. Nah, latihan aerobik ini bisa dikerjakan dengan berenang dan sepeda statis, tapi bukan berlari dengan intensitas yang berat ya. Kalau misalnya dia dengan osteoartritis, apalagi lututnya pengapuran, kalau dia berlari itu justru impact-nya ke lututnya akan besar, sehingga bukannya dia apa tuh makin baik malah makin sakit lututnya. Maka yang dianjurkan adalah berenang dan juga sepeda statis. Dengan latihan aerobik ini dia melatih apa tuh namanya? Biasanya kalau penderita osteoartritis ini kan banyak yang gemuk ya. Jadi biasanya dengan olahraga aerobik ini berat badannya turun dan juga melatih juga apa tuh namanya stamina-nya dan juga sekaligus bisa melatih otot-otot pada pahanya. Nah, ini adalah beberapa otot-otot yang beberapa latihan yang bisa dikerjakan untuk melatih otot paha ya, seperti deflection, hamstring stretch dan sebagainya. Nah, untuk latihan fleksibilitas dan neuromotor memang disarankan yang menurut penelitian banyak sekali manfaatnya adalah yoga dan tai chi. Nah, ini biasanya apa tuh membuat sendi-sendi kita menjadi lentur dan juga lebih seimbang. Nah, kemudian di samping olahraga yang perlu juga kita perhatikan adalah diet seimbang. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalsium ya sangat penting bagi kita. Makanan sehari-hari biasanya tuh banyak tuh, itu susu, yogurt, terus kemudian buah-buahan, ikan, salmon, dan sardin. Nah, kebutuhan kalsium kita per hari itu adalah 1000 miligram. Jadi itu memang harus di apa tuh, harus dicukupi. Kalau misalnya memang makanan kita sekiranya kurang mengandung kalsium, kita harus mengkonsumsi suplemen kalsium. Nah, kemudian berikutnya adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini juga penting nih dan belakangan ini menjadi primadona ya. Vitamin D ini fungsi utamanya sebenarnya adalah pembantu penyerapan kalsium pada sistem pencernaan supaya kalsium yang kita minum itu terserap dengan baik ke tubuh kita. Nah, utamanya vitamin D itu sebetulnya ada pada sinar matahari. Jadi kalau di makanan sebenarnya dia sedikit vitamin D, tapi di sinar matahari justru dia banyak. Bagusnya itu berjemur di sini di kurang dari jam 9 ya. Dimana kalau terlalu di atas jam 9 biasanya UV-nya sudah ini sekali, sudah kuat sekali ya. Nah, vitamin D ini kebutuhan kita per hari itu untuk maintenance biasanya 1000 sampai 2000 ya. Cuman karena orang Indonesia pada umumnya rata-rata vitamin D-nya itu rendah, makanya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin D dengan dosis yang lebih tinggi, misalnya sampai 5000. Itu tujuannya untuk meningkatkan vitamin D pada tubuh kita. Nah, kemudian berikutnya adalah menghindari rokok dan alkohol. Rokok ini meningkatkan resiko osteoporosis sampai 10%, dan juga alkohol juga menghambat penyerapan kalsium dan vitamin D sehingga menurunkan dan juga bisa menurunkan kesadaran dan meningkatkan resiko untuk terjadinya jatuh ya. Nah, ini jadi harus dihindari. Nah, penanganan gangguan muskuloskeletal. Nah, penanganan awal nih kalau misalnya kita terjadi nyeri punggung bawah gitu misalnya akibat misalnya setelah mengangkat benda berat atau apa tuh namanya dia setelah aktivitas yang berat seharian. Nah, kita bisa melakukan bed rest atau istirahat ya. Bed rest ini sebenarnya hanya dianjurkan maksimal tuh 2 hari, nggak lebih dari 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari terlalu lama bed rest, otot-otot punggung menjadi malas. Jadi nggak boleh lebih dari 2 hari. Kemudian kalau misalnya memang nyerinya signifikan, kita bisa mengkonsumsi obat penghilang nyeri yang bisa kita dapatkan secara mudah itu biasanya paracetamol ya, merek dagangnya banyak. Nah, ini adalah obat nyeri yang bisa didapatkan dengan bebas dan memang salah satu yang paling aman. Dan bisa juga menggunakan alat bantu seperti korset dan yang pasti adalah perubahan gaya hidup seperti misalnya menurunkan berat badan. Nah, jadi yang idealnya kita punya berat badan itu ideal ya. Memang kalau misalnya kita mau hitung
idealnya berat badan itu dengan body mass index seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya yang normal itu adalah BMI-nya 18,5 sampai 24,99. Tapi kalau misalnya mau hitungan gampang, istilahnya hitungan yang gampang ya. Jadi berat badan ideal kita itu jangan lebih dari tinggi badan kita kurang 100. Misalnya tinggi badan kita 170. Nah, berat badannya jangan sampai lebih dari 70. Kalau lebih dari 70 itu sudah masuk overweight, di mana memang beban ke tubuh kita, ke sendi-sendi yang menopang berat badan seperti pada tulang belakang, panggul, dan lutut itu memang sudah besar. Jadi itu yang harus dijaga. Nah, untuk osteoartritis atau pengapuran sendi, yang perlu kita kerjakan pertama juga sama, perubahan gaya hidup ya, menurunkan berat badan, hindari aktivitas high impact seperti misalnya naik turun tangga, dan olahraga yang terlalu high impact seperti misalnya angkat-angkat beban, banyak lari-lari dan loncat-loncat itu sudah perlu diganti untuk para penderita osteoartritis. Kemudian juga pemberian analgetik kalau misalnya memang sendinya terasa nyeri sekali. Nah, kalau misalnya tadi, kalau yang cedera pada tulang dan sendi ya, misalnya terjadi patah tulang atau terjadi terkilir ya, kita bisa menata laksanaan awal dengan menggunakan bidai seperti ini sebelum dibawa ke rumah sakit, atau juga kita memberikan apa tuh namanya ini penanganan awal untuk cedera terkilir ya, RICE kita istilahnya, rest, ice, compression, elevation ya. Pertama diistirahatkan, kemudian dikompres es, kemudian diberi seperti perban elastis seperti ini, dan juga apabila duduk atau berbaring diganjal dengan bantal supaya lebih tinggi daripada badannya. Nah, periksakan ke diri ke dokter apabila nyeri sangat hebat atau tidak membaik dengan istirahat maupun analgetik ringan, nyeri tidak membaik dalam waktu 1-2 minggu, atau terdapat riwayat trauma. Jadi kalau misalnya sakit di lutut atau sakit di tulang belakang, memang kita boleh memberikan penanganan awal dulu sendiri. Kalau misalnya memang sakitnya nggak terlalu hebat banget ya, kita boleh istirahat dulu, minum paracetamol dulu. Tapi kalau tidak membaik dengan pemberian obat dan istirahat, sebaiknya segera menemui dokter. Apalagi kalau misalnya nyerinya sudah tidak membaik dalam waktu 1-2 minggu. Nah, itu mungkin perlu pemeriksaan dokter yang lebih teliti dan juga perlu pemeriksaan penunjang seperti ronsen atau pemeriksaan lainnya. Nah, untuk tulang belakang nih, kalau misalnya nyerinya pada punggung bawah atau pada leher biasanya, nah kita harus waspada apabila nyerinya menjalar sampai ke kaki atau disertai dengan kesemutan dan baal-baal atau kebas, sebaiknya segera menemui dokter. Nah, penanganan oleh dokter itu apa saja yang biasanya dikerjakan untuk menangani masalah muskuloskeletal atau sistem gerak kita? Pertama, pada saat berkunjung ke dokter, dokter akan melakukan memberikan konsultasi dan pemeriksaan fisik ya. Jadi untuk memeriksa secara lebih detail struktur mana yang kira-kira menyebabkan sakit ya. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan radiologis seperti misalnya ronsen, itu untuk melihat bentuk tulang secara umum. Kalau misalnya kita memerlukan informasi bentuk tulang yang lebih kompleks, yang kita perlu lihat secara 3 dimensi, biasanya kita akan lakukan CT scan. Atau kalau misalnya kita perlu untuk melihat jaringan lunak seperti misalnya ligamen, saraf, atau bantalan tulang belakang, maka kita akan anjurkan untuk melakukan pemeriksaan MRI. Nah, ini adalah contoh gambaran dari ronsen ya, ini ronsen. Kalau ronsen kita melihat tulang secara umum aja. Kalau CT scan kita bisa ngelihat secara 3D ya tulangnya, bahkan kita bisa ngelihat gambaran dari koreksi dari atas dan juga dari depan. Kemudian ini kalau misalnya MRI, kalau contohnya pada orang dengan cedera lutut ya. Orang dengan cedera lutut ini dia bisa dengan dilakukan MRI dia bisa melihat ligamen yang putus. Ini pada yang normal nih ada hitamnya ya. Kalau ini pada yang putus sudah nggak ada. Nah, ini kalau misalnya dia ada cedera ligamen. Atau kalau pada tulang belakang kita juga bisa melihat jepitan pada saraf ya, seperti yang ini. Ini ada yang menonjol ke belakang, sarafnya di belakang, sehingga sarafnya tertekan dan menyebabkan nyeri ke kaki. Nah, penanganan yang bisa dilakukan oleh dokter apa saja? Jadi kalau misalnya yang akan dilakukan oleh dokter apa saja? Nah, setelah tadi kita misalnya mencoba memberikan pengobatan ringan seperti memberikan obat atau istirahat, nah nanti dokter akan memberikan penanganan-penanganan seperti ini, misalnya memberikan obat nyeri yang lebih kuat, mengobati kausa penyakit. Jadi kalau misalnya ternyata sakitnya diakibatkan oleh osteoporosis misalnya, nanti dokternya bisa memberikan obat osteoporosis. Kemudian tindakan-tindakan di poliklinik seperti misalnya injeksi, atau kalau
pada kondisi yang misalnya ada fraktur yang tidak bergeser, kita bisa lakukan pemasangan gips. Kemudian bisa juga program rehabilitasi medik yang biasanya dikerjakan oleh dokter spesialis rehab medik, dan juga manajemen nyeri intervensif. Dan juga yang terakhir kalau misalnya tidak tidak bisa ditangani juga atau emang kondisinya berat, kita terpaksa melakukan tindakan operasi. Nah, ini penanganan di poliklinik ya, yang biasa kita kerjakan nih misalnya pada lutut yang osteoartritis ya. Kalau misalnya osteoartritisnya dia masih ringan, kita bisa lakukan injeksi asam hyaluronat. Biasanya asam hyaluronat itu kita istilahnya oli ya. Nah, itu fungsinya untuk mengurangi rasa nyeri dan juga menjaga supaya pengapurannya tidak semakin berat. Kemudian ini kalau misalnya dia terjadi patah pada tulangnya, kita bisa lakukan pemasangan gips seperti ini. Dan juga kalau di poliklinik rehabilitasi medik, dia bisa dilakukan terapi-terapi seperti ini ya. Jadi penguatan otot-otot maupun pemberian ultrasound atau infrared seperti ini ya, untuk mengurangi rasa nyeri pada daerah yang terasa nyeri. Nah, kemudian ada juga metode lain, yaitu manajemen nyeri intervensif, yaitu memberikan obat atau memberikan obat sih terutama ya, menempatkan pada target area yang spesifik yang memang menjadi sumber penyebab nyeri. Misalnya contohnya pada tulang belakang nih seperti ini. Kalau misalnya memang kita curiga dia sarafnya terjepit, maka kita bisa menyuntikkan obat tepat pada saraf yang memang kita curigai dia terjepit. Nah, ini memang harus dilakukan dengan USG atau dilakukan dengan C-arm namanya. Ini adanya di kamar operasi ya. Jadi dia seperti ronsen tapi dia real time, di mana dia bisa meng-guide kita supaya jarum suntik kita benar-benar masuk ke area yang memang kita inginkan. Nah, kemudian terapi operatif ya. Terapi operatif ini saat ini udah semakin canggih ya. Ini kita ambil contoh aja nih, pada saraf kejepit sudah bisa dikerjakan dengan endoskopi ya. Jadi nggak perlu takut lagi kalau misalnya saraf kejepit, nggak usah takut operasinya nanti lumpuh atau seperti apa. Saat ini teknologi udah semakin maju, pengetahuan dokter juga sudah semakin sudah semakin banyak ya. Jadi memang terapi-terapi ini seperti ini sudah bisa kita kerjakan dengan teknologi yang canggih, atau kita bisa bilang dengan minimal invasif ya. Jadi pasien juga cepat penanganannya. Setelah tindakan operasi biasanya 1 hari setelahnya sudah bisa pulang, seperti itu. Nah, kemudian ini kalau misalnya terjadi patah pada tulangnya dan juga terjadi pengapuran pada sendi ya, kalau misalnya memang sudah terlanjur sangat berat pengapuran sendinya, kita bisa melakukan pergantian pada sendi ya. Misalnya contohnya pada lutut ya, sudah berat sekali seperti ini, kita lakukan penggantian pada sendi lutut sehingga dia bisa bergerak lagi dengan baik. Dan kalau misalnya pada kondisi patah tulang yang pergeserannya dia jauh seperti ini ya, kita terpaksa melakukan operasi untuk pemasangan pen agar bisa mengembalikan posisi tulangnya ke posisi seperti semula. Oke, jadi itu dari saya kesimpulannya. Sistem gerak pada tubuh manusia tadi terdiri dari sistem rangka, yaitu tulang dan sendi, dan juga ada otot dan saraf juga yang menunjang sistem pergerakan. Kemudian gangguan muskuloskeletal yang paling sering yaitu adalah nyeri punggung bawah, artritis sendi, dan juga trauma muskuloskeletal. Nah, penanganan non-operatif meliputi perubahan gaya hidup, diet seimbang, obat-obatan, dan juga program rehabilitasi medik atau fisioterapi. Serta penanganan operatif diberikan sesuai indikasi atau apabila terapi konservatif tidak memberikan perbaikan. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin akan kita buka sesi diskusi selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Omar. Oke, tadi udah disampaikan materi dari Dokter Omar, ini juga, rada serem ya, ada videonya juga ya, saya juga cukup ada videonya juga. Terus tadi juga dijelaskan bahwa kita juga duduknya harus tegak ya, Dok, ya. Apalagi khususnya yang karyawan nih, yang sering dari Senin sampai Jumat juga bekerja ya, Dok, tiap hari. Jadi harus, duduknya harus agak tegak gitu ya, untuk supaya merapikan postur tubuh dan tulang kita juga. Oke, Iya. baik Dok. Tadi kita, udah ada pertanyaan yang sudah masuk, ini udah ada 11. Tapi tadi sebelumnya Oh, kita belum kenalan nih sama Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur. Mungkin kita akan kenalan terlebih dahulu ya dengan Eka Hospital Cibubur, mungkin apakah sudah siap videonya? Oke, jika sudah siap, dari Bu Tami atau Bu Diana?
Oke, sepertinya ada kesalahan teknis. Bu Tami apakah sudah bisa, Bu? Oh, sudah bisa. Oke, kita coba ya. Selamat menyaksikan. Oke, sepertinya ada kendala suara dengan videonya. Suaranya tidak keluar. Utamakan ketelitian, Oke, sudah. mengembangkan inovasi menjadi prioritas kami. Zaman yang terus berubah membuat Eka Hospital selalu bekerja dengan cepat, efektif, dan efisien. Memastikan kenyamanan dan keamanan pasien merupakan komitmen kami. Didukung dengan dokter spesialis dan tenaga ahli medis kami, Eka Hospital menjadi rumah sakit yang paling mengerti kebutuhan Anda. Siap, cepat, tanggap dalam melayani Anda merupakan kunci dan tanggung jawab kami. Keberhasilan kami merupakan doa dan dukungan dari Anda. Kami ada untuk melayani Anda dengan tulus dan sepenuh hati karena Eka Hospital committed to excellence. Oke, baik. Itu tadi kita sudah menyaksikan, video company profile dari Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur. Nah, kita lanjut nih Dokter Omar, udah banyak nih pertanyaannya dari para partisipan, mungkin saya bacakan dari yang pertama ya, Dok, ya. Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu partisipan, kita akan ingatkan kembali bahwa akan ada hadiah Healthy Mini Hampers untuk 10 penanya beruntung ya, Dok. Oke, baik. Saya tanyakan dari yang pertama, dari Pak Yosua Alexandra Simanjuntak, "Dokter, kita kan sering lihat nih yang retak-retak tulang, itu bahaya nggak sih, Dok? Itu bisa bunyi kenapa ya, Dok? Apakah itu karena ada penyakit atau bagaimana?" Mungkin penjelasannya mungkin ada chiropraktik ya, Dok, ya, istilah itu ya? Bagaimana, Dok? Iya. Silakan menjawab. Ya, oke, terima kasih Pak Yosua atas pertanyaannya. Tadi saya lihat ada juga yang nanya soal kretek-kretek ya. Memang ini salah Iya, satu betul. pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke apa tuh namanya, ke dokter ya, yang ditanyakan oleh pasien-pasien kita ketika berkunjung ke dokter. Nah, jadi sebenarnya kretek-kretek itu apa sih sebenarnya? Jadi, sebenarnya gini, kalau kalau memang itu biasanya, pasien itu akan bertanya gini, kalau misalnya sakit punggung atau apa, "Dok, bisa nggak sih Dok dikretek-kretek atau dipijat?" Nah, sebenarnya fungsinya apa sih kretek-kretek dan pijat itu? Nah, kalau pijat itu dia, fungsinya kenapa kenapa kalau dikretek-kretek atau dipijat dia rasanya lebih enak gitu kan. Nah, memang pada dasarnya kalau ketika, dia dipijat itu otot-otot yang tadinya tegang itu menjadi rileks. Nah, itu yang menyebabkan dia menjadi enak. Nah, kretek-kretek itu apa sih yang bunyi kretek itu? Kretek itu sebenarnya, sama bunyinya ketika kita menggerakkan jari seperti ini nih. Jadi, ini kan kita bisa bisa bunyiin nih jari ya. Jadi, sendi kita itu kalau misalnya pada satu posisi yang tetap, dia akan timbul seperti air bubble di dalamnya atau udara ya. Nah, ketika dia digerakkan, bubble-nya itu pecah. Makanya itulah yang bunyi kretek tadi tuh, tek. Nah, ketika pada sendi tulang belakang itu sendinya banyak banget karena seperti yang tadi saya cerita, kan dia kan tersusun atas banyak ruas. Ketika dia dilurusin tuh, ketika dia sendinya di apa tuh namanya, disejajarkan, di realignment kita bilang, dia bunyinya seperti itu tuh, kretek gitu. Nah, dan abis itu rasanya seperti nyaman dan lega. Sama aja seperti kita, oh diketek-ketek gini kan, kita bunyiin sendi kita kan emang enak tuh. Nah, sebenarnya itu bahaya apa enggak sih? Jadi, makanya yang paling pertama harus kita tahu adalah, sebetulnya kondisi kita yang menyebabkan sakit, terutama pada tulang belakang ya, itu penyebabnya apa? Kalau misalnya ada kondisi yang berbahaya, seperti misalnya ada pergeseran pada tulangnya, atau tulangnya keropos, atau ada jepitan pada saraf. Nah, kretek-kretek sama pijat ini memang sangat nggak dianjurkan, karena yang kita takut malah terjadi cedera yang lebih berat, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia hanya karena kelelahan, misalnya habis kerja nih seharian nih di depan komputer, tapi nggak ada jatuh, nggak ada apa mengangkat benda berat, nggak ada apa, hanya faktor kelelahan aja, memang kretek-kretek itu memang bisa membuat kita lebih nyaman memang, gitu, lebih enak dia memang. Itu apalagi tapi memang harus
dikerjakan oleh orang yang terlatih ya, dan nggak sembarangan orang bisa mengerjakan. Nah, untuk pijat itu juga kadang dikerjakan oleh urut tradisional yang misalnya dukun patah tulang ya. Dukun patah tulang itu pijatnya tuh keras banget. Dimana kalau misalnya habis dipijat tuh badan tuh pada sakit-sakit. Nah, ketika kalau dipijat itu kita terasa sakit, itu sebenarnya terjadi cedera baru pada otot kita. Nah, makanya kalaupun misalnya mau melakukan pemijatan itu memang harus orang yang terlatih juga, misalnya fisioterapis seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Jadi memang kalau ditanya, boleh dipijat atau dikretek-kretek atau enggak, secara umum sih saya, nggak terlalu menganjurkan ya, nggak menganjurkan bahkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kondisi pasien itu sebenarnya apa yang menyebabkan dia sakit. Kalau ternyata misalnya ada sesuatu yang lebih serius, ketika kita coba diobatin sendiri dan ternyata menjadi lebih parah, itu memang nantinya akan lebih tidak baik untuk kita. Seperti itu sih. Oke, baik. Baik, terima kasih Dok untuk penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Pak Nikolas. Selamat siang, nama saya Nikolas. Ingin bertanya, apakah nutrisi alami yang paling baik untuk tulang di usia dini? Terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau buat tulang kan memang kan yang paling utama itu tadi kalsium dan vitamin D ya. Kalau kalsium ya memang dari makanan banyak dia tuh seperti Mhm. sayur-sayuran, kemudian ikan biasanya ya ikan-ikan laut itu tinggi kalsiumnya, kemudian juga daging, daging merah, nah itu juga tinggi kalsiumnya. Nah, seperti itu. Cuman memang sih seperti yang saya jelaskan tadi juga, jadi kebutuhan kalsium kita kan 1.000 ya per itu. Mhm. Memang sih itu sih sebetulnya 1.000 itu adalah kebutuhan kalsium orang dewasa. Kalau misalnya pada anak-anak sih memang sih cukup dari makanan-makanan aja. Seperti yang tadi Oke. saya jelasin ya, kaldu seperti itu, tulang apa tuh namanya, tulang apa, kaldu ayam gitu, ceker Ya. gitu misalnya, itu tuh juga kalsiumnya juga tinggi. Nah untuk, apa tuh namanya, vitamin D juga dianjurkan ya sebelum jam 9 pagi itu biasanya kita Mhm. harus mendapat, paparan sinar matahari tuh. Jadi berjemur paling nggak 15 menit per hari, gitu yang dianjurkan, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan masih dengan vitamin ya, Dok, ya. Apakah aman vitamin D dikonsumsi tiap hari dan berapa IU dosisnya yang paling ideal serta jam berapa baiknya dikonsumsi? Ini dari Bu Dewiana Hapsari. Mungkin bisa dilanjutkan, Dok? Oke, jadi kalau vitamin D sebenarnya kebutuhan maintenance kita ya, kebutuhan Iya. maintenance kita itu 1.000 sampai 2.000 per hari sebenarnya. Jadi kalau Mhm. kita lihat di pasaran itu, apa tuh namanya, yang menjual vitamin D itu ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, bahkan ada yang 20.000. Nah, memang sih kalau misalnya kadar vitamin D kita itu cukup bagus, jadi kadar vitamin D kita itu kalau bisa diperiksa di laboratorium, Mhm. sudah banyak laboratorium yang menyediakan pemeriksaan vitamin D ya. Mhm. Normalnya kadar vitamin D kita itu adalah 30 sampai 100. Tapi 30 sampai 100. Oke. tapi memang yang bagusnya itu paling nggak di atas 60 kalau mau bagus. Karena vitamin D ini ternyata setelah apa tuh namanya, berdasarkan penelitian dia sangat berkontribusi juga untuk daya tahan tubuh kita. Jadi paling nggak di atas 60 itu dia sudah cukup bagus untuk daya tahan tubuh kita. Lebih bagus lagi kalau Mhm. di atas 80, seperti itu. Nah, kalau misalnya vitamin D kita itu rendah kadarnya, masalahnya Mhm. memang orang Indonesia ini rata-rata vitamin D-nya itu ternyata rendah. Nah, kita kalau cuma konsumsi 1.000, 2.000 itu nggak akan naik vitamin D-nya. Makanya memang dianjurkan kalau mau menaikkan vitamin D, kita konsumsi paling nggak 5.000. Tapi kalau misalnya nanti dia vitamin D-nya sudah tinggi, sudah di atas 60 atau sudah di atas 80, kita konsumsi cukup 1.000 sampai 2.000 aja sudah cukup. Seperti Oke, itu. baik. Kita lanjutkan, ini ada 2 pertanyaan yang sama nih dari Bu Karina sama anonim. Jadi, beliau bertanya bahwa terkait mengapa lutut suka bunyi kalau pas posisi berdiri atau mau jongkok ya, Dok. Apakah ada pengaruh pernah jatuh atau mengalami kecelakaan? Ini juga halnya dialami nih sama si anonim ini di usia 20-an itu tulangnya sering bunyi, Dok. Dia sering lokasi bunyinya pindah-pindah mungkin di pinggang, di, kaki, di lutut gitu ya. Dan apa penyebabnya mungkin dan bagaimana cara penyembuhannya? Karena sudah sering, peregangan tapi masih bunyi, Dok. Silakan, Dok, Oke. dijawab. Jadi kalau pada usia muda Mhm. biasanya emang bisa juga terjadi itu bunyi. Tapi kalau pada usia muda itu biasanya bunyinya hanya bukan, kalau pada usia tua kita bilangnya krepitasi ya, atau Mhm. krek-krek-krek gitu Iya, bunyinya. Nah betul itu betul, adalah heeh. sebenarnya terjadi akibat tulang rawan kita yang sudah mulai aus, terus kemudian ada muncul juga osteofit atau taji dari pengapuran yang tadi saya cerita seperti itu.
Nah, kalau pada Oke. orang tua, nah itu dia biasanya kalau dari posisi yang dari satu posisi dia, berada pada satu posisi dalam waktu yang cukup lama kemudian pindah posisi, nah itu dia biasanya akan mengalami nyeri dan juga dia akan bunyi, dia krek gitu. Misalnya dari habis duduk lama mau bangun. Nah itu kalau orang Mhm. yang udah tua tuh biasanya tuh dia tuh habis bangun tuh dia nunggu dulu tuh karena sakit pas waktu bangun. Nah, beberapa Oke. detik, 30 detik kemudian dia jalan. Baru atau kadang-kadang juga dirasakan pagi-pagi tuh waktu pas baru bangun dari tempat tidur ya. Karena Iya, sebelumnya pada betul. posisi Posisi berbaring lama. terus, Mhm. posisi berbaring terus, kemudian dia mau bangkit dari tempat tidur. Nah, itu dia bisa diem dulu. Kenapa? Karena lututnya sakit gitu misalnya. Nah, itu Iya. terjadi akibat pengapuran biasanya. Nah, itu kalau pada usia tua. Nah, kalau pada usia muda itu biasanya hanya misalnya usia 20-an ya, Mhm. itu dia terjadi akibat gesekan ligamen aja sebenarnya. Nah, itu, nggak perlu dikhawatirkan kalau itu, selama dia tidak ada keluhan nyeri saat bergerak, itu nggak perlu dikhawatirkan, bukan suatu hal yang berbahaya, seperti itu. Oke, baik. Kalau dia pernah mengalami jatuh atau kecelakaan, Dok, gimana, Dok? Nah, Apakah ada pengaruhnya? nah ini, jadi kalau pernah jatuh atau pernah kecelakaan ya, kalau misalnya dia ada cedera pada sendinya yang, memang berat, misalnya dia Mhm. ada fraktur atau patah pada tulangnya yang mencapai permukaan sendi, memang itu pada kondisi seperti itu, pengapuran akan terjadi lebih cepat biasanya. Atau, Mhm. kalau pas waktu mudanya dia pernah cedera ligamen, misalnya cedera olahraga gitu ya, ACL-nya cedera, kemudian tidak pernah ditangani dengan serius, terus Ya. apalagi berat badannya juga berat, nah itu dia akan mengalami pengapuran yang lebih cepat seperti itu. Dan ya jadinya usia Mhm. 40 gitu mungkin dia udah suka sakit-sakit lututnya karena udah mulai pengapuran lututnya. Bisa aja berkontribusi dari situ sih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari anonim juga, apakah osteoporosis dapat menyerang pada usia muda, Dok? Nah, osteoporosis pada usia muda Mhm. sebenarnya gini, ada penyakit osteomalacia namanya, itu bukan pada usia muda bahkan tuh pada usia anak-anak bahkan. Nah ini penyebabnya beda ya, penyebabnya itu adalah memang, apa tuh namanya, kelainan bawaan. Nah Mhm. itu osteoporosis pada, anak-anak seperti itu. Atau dia juga, apa tuh namanya, dia punya sindrom tertentu yang misalnya dari bawaan seperti misalnya sindrom Marfan gitu, itu memang cenderung Mhm. dia terjadi osteoporosis. Tapi pada dasarnya osteoporosis itu pada umumnya, terjadi pada usia tua, ya. Nah, Oke. kenapa pada perempuan itu lebih rentan dibandingkan pada laki-laki? Karena, eee, metabolisme kalsium kita itu dia dipengaruhi oleh hormon estrogen. Hormon estrogen itu Oke. ketika seorang perempuan itu masih menstruasi, dia hormon estrogennya masih banyak. Karena sel telurnya masih memproduksi hormon estrogen. Nah, ketika dia menopause atau dia sudah Mhm. tidak mens lagi, sel telurnya udah habis, sudah nggak ada hormon estrogennya sudah menurun secara Oh, oke, drastis. oke. Sehingga dia metabolisme kalsiumnya jadi turun. Nah, metabolisme kalsium jadi turun, jadi dia mulai mengalami osteoporosis. Makanya kalau misalnya sudah menopause, biasanya 5 tahun setelah menopause, gitu kita mulai bisa periksa BMD namanya, atau kepadatan tulang. Nah, kita bisa lihat Oke. tuh dia apakah kepadatan tulangnya itu normal, masih normal, atau Mhm. dia osteopenia. Osteopenia itu artinya dia menurun tapi belum osteoporosis, atau osteoporosis. Kalau misalnya sudah osteoporosis, kita sih sebaiknya diberikan obat khusus osteoporosis, seperti itu. Nah, sementara Oke. itu kalau pada, laki-laki dia biasanya lebih tua, bahkan umur-umur Mhm. 65 tahun tuh kadang-kadang kalau yang waktu dari muda dia tabungan kalsiumnya masih banyak tuh, tabungan kalsiumnya banyak, aktivitasnya bagus, dia tulangnya masih tetap kuat, seperti itu. Iya. Jadi kalau pada orang muda sih bisa, tapi pada kondisi yang tertentu banget, jarang banget, seperti itu. Oke, baik. Jadi ada kondisi tertentu ya, Dok, yang menyebabkan osteoporosis. Oke, Ya, ini, ada Budiana Novita Susanto ada, "Halo Dok, saat ini saya cek by ronsen, dia mungkin ada celah diskus intervertebralis L5, S1 dan S1 join kanan menyempit." Mungkin kalau penyebutan saya salah maaf ya, Dok, ya. Nah, apakah hal ini ada rekomendasi perawatan untuk menyembuhkannya atau bagaimana cara agar tidak menjadi makin parah? Karena pernah fisioterapi rutin. Terima kasih, Dok. Silakan, Dok, dijawab. Mungkin, dok iya. oke. Halo? Putus-putus? Jadi oke. Oke, Jadi, silakan. celah sendi L5S1 menyempit ya. Ini, Mhm. apa tuh nama lainnya kita sebut bantalan tulang belakang.
Ya, jadi memang tulang Mhm. belakang kita tadi yang tersusun atas berruas-ruas ya, dan Mhm. antara tulang belakang itu ada bantalan tulang belakang. Nah, kalau pada usia yang sudah, lebih lanjut, Ya. bantalan ini mulai menipis sehingga dia, celah sendinya di bantalan itu menjadi lebih sempit. Nah, apakah perlu dirawat ya? Pertanyaan tadi ya? Oh, Iya, atau apakah perlu berobat ya? iya, betul. Tergantung tergantung, apa tuh namanya, terdapat keluhan yang dialami apa, gitu. Jadi memang seperti yang saya kasih tahu, yang saya informasikan sebelumnya, sakit pinggang Mhm. ini kan nggak selalu saraf kejepit ya, bisa aja yang terkena adalah bantalan tulang belakangnya aja, atau dia Oke. terjadi pengapuran pada tulang belakangnya aja. Nah, kalau misalnya memang dia Eee, masalahnya atau mungkin dia mulai terjadi instabilitas atau dia terjadi pergeseran pada tulang belakang. Nah, selama dia tidak terjadi penekanan pada saraf dan tidak ada nyeri yang hebat, Mhm. sebetulnya sih, nggak ada perawatan khusus ya. Cuman memang Oke. sih memang harus, dijaga supaya dia tidak semakin berat, seperti misalnya harus menjaga berat badannya nggak boleh gemuk, kemudian, hindari gerakan-gerakan Mhm. yang banyak membungkuk ya, terutama membungkuk mengambil benda-benda berat di bawah. Kemudian juga Oke. harus, apa tuh namanya, core muscle exercise atau latihan penguatan otot-otot punggung. Seperti misalnya tadi gerakan-gerakan plank, kemudian, Mmm. olahraga berenang, kemudian juga kalau suka olahraga seperti yoga dan tai chi itu bagus untuk, memperkuat otot-otot punggung. Jadi Oke. selama nggak ada keluhan yang Mhm. berat, itu sih sebetulnya, eee, apa tuh namanya, penanganannya cukup, konservatif ya. Konservatif Iya, itu artinya betul. dengan obat-obatan aja dan paling Mhm. maksimal dengan fisioterapi, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf tadi saya terputus Dok Oh internetnya. ya? Iya, heeh. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi ya Dok ya. Ini dari Bu Heriana, "Selamat sore Dok, sejak pandemi sebagian besar kita kan WFH nih, mulai terasa nyeri punggung nih Dok. Nah, bagaimana sih cara pemulihannya? Awalnya saya kira karena posisi duduk yang salah saat WFH, tetapi sejak WFO kembali nyeri punggung saya belum hilang, cenderung berlanjut. Nah, apakah harus berobat untuk terapi khusus? Mohon penjelasannya, terima kasih." Silakan Oke, Dok, dijawab. ya, terima kasih. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan juga di Mhm. presentasi ya, kalau misalnya memang nyeri punggungnya itu, sudah lebih dari 2 minggu, itu masih tetap sakit, sebaiknya memang periksa ke dokter, supaya kita, bisa apa tuh namanya, diperiksa lebih jelas apakah ini, suatu sakit punggung yang memang serius Mhm. atau, memang karena, otot-ototnya atau kelelahan saja. Biasanya sih kalau yang, hanya karena WFH ya biasanya, Iya, betul. karena duduk yang dalam posisi lama itu sih memang paling sering itu karena otot-ototnya aja. Tapi bisa juga kalau misalnya dia memang duduk terus, nggak pernah stretching, apalagi kalau berat badannya dia, obesitas, bisa aja bantalan tulang belakangnya juga mulai cedera gitu. Nah, bantalan tulang belakangnya mulai cedera ini artinya ada sesuatu yang lebih serius yang, cedera pada tulang belakangnya. Nah, ini memang sebaiknya diperiksa. Nah, jadi kalau misalnya udah lama sih sebaiknya diperiksa dulu, syukur-syukur nanti nggak ada apa-apa, normal-normal aja, biasanya Mhm. kita akan lanjutkan dengan fisioterapi aja dan juga latihan untuk penguatan otot-otot punggung. Tapi Oh, kalau diperlukan, pemeriksaan yang lebih lanjut seperti misalnya pemeriksaan ronsen atau MRI, mhm. nanti kita juga akan kerjakan, seperti Oke, itu. baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ini ada dari Yuli@sinarmas.co.id. Bu Yuli, "Dok, untuk usia 50 tahun apakah masih boleh olahraga dengan jalan kaki, Dok?" Ini, Usia 50 tahun. jadi memang sih usia 50 tahun ini biasanya sudah mulai terjadi, proses degenerasi ya atau Mhm. pengapuran pada, apa tuh namanya, sendi-sendi yang menopang berat badan. Nah, kalau misalnya berat badan kita ideal, Mhm. sebenarnya kalau jalan santai itu boleh-boleh aja, atau jogging santai itu boleh, masih boleh. Tapi kalau misalnya udah lari sprint, terus kemudian naik turun tangga yang berlebihan, kemudian apalagi naik gunung, itu Mhm. sebaiknya sih udah enggak ya. Nah, Iya. olahraganya sebaiknya sudah mulai diganti dengan olahraga-olahraga yang low impact seperti misalnya berenang atau bersepeda statis, seperti itu. Kalau yang mau hobinya ini ya, hobinya aerobik itu misalnya, nah sebaiknya mulai diganti. Kan kalau sepeda kan sekarang ngetren banget tuh. Iya, Coba diganti betul. sama sepeda deh. Sepeda tuh sama fun-nya juga sama kok, gitu. Oke, mungkin diganti kali ya untuk menyesuaikan ya, Dok, ya? Ya, betul. Oke.
Kita lanjutkan ke Bu Rita. Ini apakah susu berperan penting untuk kesehatan tulang, Dok? Apakah susu bisa diganti dengan makanan atau minuman lain yang untuk memenuhi nutrisi tulang? Karena ada beberapa orang yang benar-benar tidak suka susu. Gitu. Nah, Mungkin iklan juga sering kan ya, Dok waduh, ya. iya. Susu Susu kalsium ini, ya? ya susu kalsium Susu untuk kalsium. menambah kekuatan tulang atau apa gitu ya, Dok ya. Banyak ya. Ya, jadi gini, memang kalsium itu sepanjang hidup kita memang selalu kita butuhkan ya, usia Mm-mm. berapapun dari mulai muda sampai usia tua itu selalu kita butuhkan. Jadi kalau misalnya susu itu penting, penting sekali. Kalsium itu penting sekali karena kalsium Oke. ini juga pentingnya nggak hanya untuk kekuatan tulang, tapi juga untuk pergerakan otot-otot kita. Nah, Mm-mm. tapi masalahnya kalau ketika usia kita sudah di atas 35 tahun, kalau hanya mengkonsumsi kalsium dan vitamin B saja, Ya. itu tidak bisa menambah kepadatan tulang kita lagi. Hmm. Nah, jadi sedari muda kita harus memang banyak-banyak nabung kalsium tuh. Dari Oh muda ya. sampai umur 35 tahun tuh kita banyak-banyak minum kalsium, susu kalsium juga. Nah, itu supaya tulang kita cukup keras sehingga pas waktu pada saat usia tua kita tabungan kalsiumnya itu masih banyak seperti itu. Nah, fungsi kalsium dan vitamin D pada Hmm. pada usia tua itu hanya untuk memaintenance aja supaya tulangnya tidak menjadi keropos. Tapi kalau menambah kepadatan tulang itu udah nggak bisa seperti itu. Jadi penting Oke. sih tetap penting ya, cuman Mm-mm. maksudnya ketika dia sudah terjadi osteoporosis, hanya kalsium dan vitamin D saja itu tidak cukup untuk mengobati osteoporosis. Harus ada obat khususnya untuk Oke, baik. osteoporosis. Baik. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin ya, Dok, Anak-anak harus tuh penting perbanyak banget. susu. Iya, Oke. susu, terus ya itu makanan-makanan seperti yang tadi saya sebutin tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Bu Rineke. Sore, Dok. Omar, saya mau tanya, kalau sudah pernah ada riwayat syaraf kejepit, apakah nanti akan muncul kembali? Dan apakah itu bisa disembuhkan tanpa tindakan operasi, misalkan dengan terapi atau renang? Nah, itu apakah radang sendi pada lansia bisa disembuhkan tanpa konsumsi obat seperti dengan olahraga atau terapi? Banyak nih Oke, pertanyaannya. banyak nih. Iya, silakan Dok Oke, dijawab. kalau sudah pernah riwayat saraf kejepit, apakah nanti akan muncul kembali? Nah, jadi saraf Mm-mm. kejepit ini pertama kita harus tahu dulu struktur apa yang menekan sarafnya. Kalau misalnya dia saraf kejepit pada usia muda, Mm-mm. biasanya dia tuh HNP ya. HNP itu dia hanya bantalannya aja yang menonjol ke belakang dan dia menekan saraf. Nah, kadang-kadang HNP ini dia bantalan yang menekan saraf ini bisa menciut sendiri biasanya. Kalau misalnya dia ukurannya Oke. kecil ya. Mm-mm. Jadi seiring berjalannya waktu dia menciut, bantalan yang menonjol, kemudian tidak menekan saraf lagi, kemudian gejalanya jadi hilang. Nah, kalau misalnya seperti itu bisa muncul lagi apa enggak? Bisa aja. Bisa. Kalau misalnya sisa bantalan yang di dalamnya keluar lagi, bisa aja. Oke. Nah, kalau misalnya pada orang tua itu masalahnya lebih kompleks lagi tuh. Masalahnya lebih kompleks lagi karena yang Hmm. menekan saraf itu nggak hanya bantalannya, tapi ligamen-ligamen di sekitarnya juga menyebabkan kanal sarafnya itu menjadi menyempit. Nah, biasanya kalau pada orang tua tuh sakitnya tuh justru kalau Hmm. misalnya jalan gitu. Ya, Jadi betul. dia jalan tuh nggak kuat jauh biasanya. Jadi jalan sedikit harus duduk dulu karena kakinya sakit, sakitnya sampai ke betis, ada rasa kesemutan, kebas-kebas seperti itu. Nah, memang sih penanganan awal dari saraf kejepit itu bisa dengan obat-obatan dan fisioterapi. Tapi memang obat-obatan dan fisioterapi itu tidak menghilangkan penyebab jepitan saraf. Nah, jadi sarafnya kalau misalnya memang benar saraf kejepit ya, jadi memang sarafnya sebenarnya kondisinya masih tetap terjepit, tapi memang dia tidak terasa sakit. Seperti itu. Jadi apakah nanti bisa muncul lagi gejalanya? Bisa aja. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, memang kalau misalnya bisa disembuhkan apa enggak tanpa tindakan operasi, kalau untuk menghilangkan kausa saraf kejepitnya, memang Mm-mm. yang bisa kita kerjakan untuk menghilangkan kausanya adalah dengan tindakan operasi ya. Tapi Oke. kalau menghilangkan gejalanya bisa tuh dengan obat-obatan dan fisioterapi. Dan memang pengobatan lini pertama tuh dengan obat-obatan dan fisioterapi. Kalau misalnya memang dia Ya. dikasih obatan fisioterapi dia enakan ya memang nggak perlu sampai tindakan operasi. Tapi kalau dia berulang Mm-mm. terus, kemudian Ya. atau dia tidak respon dengan obat dan fisioterapi, maka kita perlu pertimbangkan untuk tindakan operasi. Tapi yang Oh, paling penting jangan takut periksa ke dokter sih, itu dulu iya. yang paling penting. Banyak Supaya yang takut supaya dulu ya, Dok supaya ya. supaya ketahuan dulu ini sebenarnya tuh apa sih Kenapa? sakitnya, Mm-mm. apa benar saraf kejepit, apa dia cuman sakit pinggang biasa aja atau dia Oke, baik. apa sebenarnya gitu.
Nah, apakah radang sendi pada lansia bisa disembuhkan tanpa konsumsi obat? Nah, radang Mhm. sendi di sini kan maksudnya osteoartritis ya, osteoartritis atau Iya. pengapuran pada sendi. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, osteoartritis ini disebabkan oleh proses penuaan atau degeneratif. Nah, sesuatu yang sudah tua itu nggak bisa balik lagi jadi muda, gitu. Artinya kalau pengapuran udah terjadi, dia nggak bisa Mmm, dihilangin pengapurannya. Kita cuman bisa oke. mencegah supaya pengapurannya tidak Tidak semakin berat, menjalar. sama dia tidak nyeri, gitu Oke aja. oke. Nah, dengan obat-obatan dan olahraga, dengan obat-obatan tentunya kita bisa mengurangi rasa sakit dan mengatasi nyeri ya. Dengan berolahraga, misalnya dia osteoartritis lutut ya, dengan Mhm berolahraga dia otot-otot pahanya mhm. dia akan kuat dan dia akan, Oke. lebih stabil untuk menopang lutut, maka dia cenderung tidak sakit. Tapi sebenarnya pengapurannya hilang nggak? Pengapurannya nggak hilang, pengapurannya tetap aja ada, seperti itu. Jadi memang sadari kalau misalnya memang pengapurannya masih ringan tuh dijaga banget tuh jangan sampai dia jadi berat, karena kalau udah terlanjur berat banget ya memang nantinya terpaksa operasi, tapi ya mudah-mudahan enggak, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Agnes. Dok, saya mau tanya, terapi apa yang cocok jika tulang punggung belakang udah telanjur bungkuk? Apa aja yang harus dilakukan agar tulang belakang itu bisa kembali dengan normal? Mohon jawabannya, Dok. Terima kasih. Oke. Jadi, kalau tulang punggungnya itu bungkuk itu, Mhm. dia ada beberapa sebab ya. Ada karena faktor kebiasaan. Kalau yang Oke. biasanya tuh kalau orang muda tuh kok orangnya bungkuk gini sih. Nah itu, Mhm. banyak yang karena faktor kebiasaan tuh. Kalau faktor kebiasaan ya sebenarnya sih kita cukup berenang aja, kemudian membiasakan diri seperti itu ya. Tapi ada juga yang memang dia secara struktur, dia Ya. memang bungkuk. Seperti misalnya pada orang skoliosis. Kalau pada orang skoliosis itu karena tulangnya udah mulai remuk, dia jadi bungkuk. Atau kalau pada orang muda, Oke. dia ada penyakit khusus seperti misalnya dia, skoliosis gitu misalnya. Mhm. Skoliosis juga kadang-kadang tampak dia tulangnya memang lebih bungkuk. Seperti itu. Nah, kalau misalnya memang dia ada kondisi khusus yang memang secara struktur tulangnya itu bungkuk, ya itu memang harus Mmm. dilakukan terapi, dilakukan, penanganan khusus dari dokter. Tapi Oke. kalau misalnya dia hanya faktor kebiasaan aja, ya dia bisa dibiasain aja dia, berenang seperti itu, kemudian, olahraga stretching seperti itu, dia akan cenderung strukturnya, posturnya Ya. dia akan lebih, lebih tegak lagi. Nah, tapi Oh. ada juga, Mhm. pada orang tua yang di mana dia membungkuk untuk mencari posisi nyaman. Karena kalau ketika Mmm. ditegakin dia sakit. Ada juga Oke. tuh yang seperti itu. Iya Nah, iya. ini kalau yang seperti ini biasanya kalau orang saraf kejepit. Kalau orang saraf kejepit itu dia emang lebih Leb cenderung maunya jalannya bungkuk. Kenapa? Kalau soalnya kalau tegak tuh dia Tegak sakit tuh kakinya. sakit ya? Ya, Oke. kalau tegak tuh dia sakit sampai ke kaki, tapi kalau membungkuk, dia sakitnya membaik. Nah, ini kalau ini ya harus diobatin kausa penyebab sakitnya, seperti itu. Oke. Jadi emang tergantung ya, tergantung Banyak apa faktor yang ya, Dok, ya? menyebabkan dia bungkuk. Kalau dia postur aja bisa berenang aja, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang serius ya harus ke dokter untuk menanganinya. Oke, baik kita lanjutkan ya, Dok, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Ana. Untuk seseorang yang kena penyakit skoliosis pada usia range 35 sampai 40 tahun, apakah ada kemungkinan besar bisa sembuh total atau tidak, Dok? Dan bagaimana proses penyembuhan yang tepat yang harus dilakukan untuk penanganannya? Terima kasih, Oke, Dok. jadi skoliosis nih. Mhm Skoliosis itu, sebagian besar skoliosis itu mhm. dialami oleh, orang di usia muda. Biasanya dia dialami oleh perempuan ya, anak Ya. perempuan pada mulai kelihatan tuh biasanya 2 tahun sebelum mens biasanya. Nah, Oke. ketika dia, pada puncak-puncaknya pertambahan tinggi badan, sorry, pada Mhm. pertambahan tinggi badan. Nah, ketika dia umur 18 tahun, dia biasanya, kurva skoliosis itu sudah tidak bertambah lagi. Nah, ini Mhm. skoliosis ini namanya skoliosis idiopatik, ya, ini yang skoliosis yang muncul pada usia, remaja biasanya. Nah, kalau skoliosis idiopatik seperti ini, itu memang penanganannya dia tergantung dari berapa derajatnya, ya. Kalau Oke. misalnya yang skoliosis pada anak ya, Ya. kalau misalnya dia masih ringan, dia kurang dari 25 derajat ya, itu Mhm. harus diukur pakai ronsen tuh, di-ronsen dulu, diukur kurvanya berapa. Kalau kurang dari 25 derajat, dia biasanya cukup stretching aja, berenang aja, Oke. observasi per 6 bulan, kontrol ke dokter, kita lihat dia bertambah atau enggak kurvanya. Kalau misalnya dia, tetap, cenderung nggak progresif, ya kita biasanya observasi aja. Nah,
Kalau misalnya kurvanya 25 sampai 45 atau kurva sedang, nah Mhm. itu dia harus menggunakan brace. Nah, tapi brace ini juga dipakai sampai umur 18 tahun aja. Ini skoliosis yang muda ya, orang muda ya. Nah, karena Oke. setelah umur 18 tahun itu dia skoliosis sudah nggak bertambah lagi kurvanya. Nah, tapi kalau udah di atas 45 derajat atau di atas 50 derajat, kita perlu pertimbangkan untuk tindakan operasi. Karena Mhm. kalau sudah berat, itu dia akan menekan rongga paru-paru sehingga dia suka sesak nafas, cepet capek, apa tuh namanya, Betul. aktivitas sedikit udah minta istirahat, nggak kuat berolahraga, seperti itu. Apalagi semakin besar kurvanya, maka pernafasannya akan semakin terganggu. Nah, kalaupun pada skoliosis ini, Mhm. kalaupun dia dioperasi, sebenarnya dia nggak akan mungkin kembali lurus total seperti orang normal. Nah, Oke. yang target kita adalah tulang belakangnya balance sebenarnya. Jadi pembebanan sisi kanan, sisi kirinya itu seimbang. Dia nggak berat nggak sebelah ke kanan, nggak berat sebelah ke kiri ya. Nah, Mhm. itu jadi kalau dibilang skoliosis itu bisa dilurusin normal seperti tegak lagi orang normal, itu sampai saat ini nggak bisa. Nah, kalau pada orang tua, dia bisa juga terjadi skoliosis. Skoliosisnya orang tua ini biasanya udah lanjut usia banget, di mana dia sudah terjadi pengapuran yang berat, ruas-ruas tulang belakangnya itu dia sudah Ya. apa tuh namanya menyempit sehingga dia tampak skoliosis. Nah, ini Oke. juga kalau pada orang tua juga lebih susah lagi untuk melurusinnya. Nah, tapi gini, yang perlu ditekankan adalah skoliosis itu tidak selalu harus diluruskan. Jadi kalau untuk skoliosis yang Mhm. normal, skoliosis yang ringan seperti yang misalnya kurang dari 25 derajat gitu ya atau ya belasan derajat, itu kita bisa anggap sebagai variasi normal setiap individu. Ambil contoh gini deh, ada orang yang Mhm. hidungnya mancung, ada orang yang Aduh, hidungnya pesek, ya kan? Nah, oke, itu orang yang dianggap hidungnya pesek normal gitu bukan ya, Dok? orang hidungnya pesek bukan berarti harus dimancungin. Ya kan, ada orang Iya, yang betul. matanya sipit, ada orang yang matanya belok. Yang sipit bukan berarti harus dibelokin, enggak seperti itu. Tapi itu adalah variasi setiap orang. Dan apalagi Oke. kalau misalnya dia badannya agak gemuk tuh biasanya, agak berisi biasanya skoliosisnya itu nggak terlalu kelihatan biasanya. Jadi Oke, nggak baik. usah dikoreksi dia, nggak Iya, apa-apa. betul, Dok. Selama tidak Nah, mengganggu ya, Dok, ya? ya selama dia tidak mengganggu, dia nggak apa tuh namanya, tidak menyebabkan nyeri, dia Mhm. tidak apa tuh, tidak ada gangguan pernafasan, itu nggak usah diapa-apain, biarin aja, Oke, baik, Dok. gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ya, Oke, ini dari Pak William nih, Dok. Dok, kalau pada saat lihat ke kiri atau ke kanan lehernya tuh jadi sakit seperti ada yang ketahan gitu, karena apa ya, Dok, ya? Apakah salah tidur atau efektifkah pakai koyo, Dok? Kayak, kaku gitu ya, Dok, ya mungkin nyeri kalau ke kanan, ke kiri tuh jadi terbatas gitu, Dok? sorry suara saya kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran, Dok, Oh kedengeran kedengeran, kok, nggak soalnya tadi barusan headset mati. kedengeran kok, Dok. Bentar ya, Iya, baik. oke. Halo? Iya, halo, Dok. Oke. Nah, ini baru ganti headset dulu. Nah, jadi kalau misalnya sakit di leher ya, Iya, sakit di leher itu memang sih sama seperti sakit pinggang juga ya, seringnya itu terjadi, oke. misalnya kayak salah tidur, atau dia juga kelelahan habis bekerja seharian di depan Mhm. komputer. Nah, itu biasanya sih sakitnya, Mhm. karena ototnya aja, otot-otot di lehernya, Oke. ya. Tapi yang harus kita waspadai sakit leher itu kalau misalnya dia sakitnya itu sudah, menjalar ke lengan. Ya, dia sakitnya menjalar ke lengan, biasanya dia ke pundak sini nih, Mhm. pundak, terus kemudian bisa sampai ke apa tuh lengan bawah, dan lengannya itu bisa apa tuh namanya jari-jari gitu ya, atau di lengan bawah itu bisa terasa kebas atau kesemutan. Nah, itu kita harus waspada bahwa di situ mungkin Mhm. ada penekanan pada saraf ya. Karena memang juga kalau misalnya kita banyak melakukan aktivitas menunduk ya, Iya. menunduk seperti ini ya, misalnya Mhm. itu main handphone gitu misalnya ya, atau bekerja juga sih ya, bekerja Iya. banyak aktivitas membungkukkan kepala, itu Mhm. bantalan tulang leher kita itu juga bisa apa tuh namanya, mulai mengalami degenerasi atau apa tuh namanya, proses penuaan ya. Penipisan bantalannya kemudian menyebabkan sarafnya jadi tertekan sehingga dia mengalami nyeri Oke. tulang, seperti itu. Nah, Iya. jadi kalau sama seperti sakit pinggang juga, kalau misalnya emang nyerinya
dia sampai 2 minggu di atas 3 minggu gitu ya, dia masih Mhm. bertahan, masih sakit juga, apalagi disertai kebas kesemutan, sebaiknya periksa ke dokter sih, supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan fisik, apakah memang Mhm. ada mengarah ke, apa tuh namanya, saraf terkepit atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Ini kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Dok, masih bisa sanggup menjawab, Dok? Oh ya, boleh Karena boleh. pertanyaannya nih, banyak yang semangat sekali nih, Dok. Semangat sekali. Yang Oke, nanya. Oke, kita lanjutkan ya, Dok, ya. heeh, Ini dari Pak Bayu nih, "Dokter, saya terkena ACL, apabila tidak dioperasi, apakah terjadi masalah di kemudian hari? Just info, ini aktivitas kerjanya normal ya, Dok, dan olahraga oke. normal, aktivitas bersepeda juga normal, baik," gitu. Oke. Nah, jadi pertama harus tahu dulu nih ACL-nya rupturnya tuh total atau parsial ya. Kalau misalnya dia rupturnya total, itu Mhm. biasanya lututnya tuh goyang banget ya. Jadi kayak oglek lututnya lah, oglek di Oh, lututnya. oke. Nah, kalau misalnya ACL-nya ruptur ya. Nah, biasanya saya kalau misalnya ada pasien saya cuma nanya gini, "Bapak hobinya apa?" Kalau Bapak Mmm. misalnya hobinya olahraga yang main bola atau main basket, saya mau nanya, "Bapak masih mau main bola atau main basket nggak?" Kalau mau main bola dan main basket, operasi, Pak. Gitu Oke, aja. oke. Heeh. Jadi apakah harus operasi apa enggak, itu tergantung demand dari pasiennya. Kalau misalnya dia atlet, itu udah pasti harus operasi. Mau ACL, mau Oke. PCL itu udah pasti harus operasi karena memang hidup matinya di Di olahraga. situ, Dia oke. harus bisa kembali berprestasi Normal, mhm. seperti, apa tuh namanya, selayaknya atlet. Nah, tapi kalau misalnya memang pekerjaan utamanya bukan berolahraga, tergantung nih kalau misalnya tapi banyak juga orang yang ini, yang apa tuh, "Dok, saya hobi banget nih main sepak Mhm. bola, saya masih pengen main bola." Biasanya ACL ini kan orang muda nih biasanya. Oh ya udah Iya, operasi betul. aja. Operasi aja. Memang kalau misalnya masih mau main bola sih operasi aja kalau ACL. Tapi kalau misalnya mau mengganti olahraganya ke yang lain, bersepeda gitu, misalnya bersepeda dia nggak terlalu memerlukan, Mhm. stabilitas lutut yang terlalu ini ya, yang pokoknya yang nggak banyak lari-larinya lah atau berenang gitu, itu nggak operasi nggak apa-apa Oke. ACL, seperti itu. Dok, mau tanya nih, ACL ini sebenarnya apa sih, Dok? Soalnya ACL saya ini kurang tahu juga nih, Dok, ACL jadi ini apa, mungkin ACL teman-teman ini juga belum tahu ya. anterior cruciate ligament ya. Jadi dia Oke. ligamen yang adanya di lutut, ya, ligamen yang adanya di lutut. Salah satu cedera yang paling sering, pada apa tuh namanya, pemain bola dan pemain basket ya. Oh, oke, oke. Jadi kalau tahu tuh yang kemarin pemain bola si apa ya, pemainnya Liverpool tuh ya, Virgil van Dijk itu waktu itu dia sempat postpone berapa lama, hampir 6 bulan kayaknya dia. Oh, Itu oke. gara-gara cedera ACL. Memang setelah rekonstruksi ACL itu dia pemulihannya juga, apa tuh namanya, nggak sebentar ya. Meskipun setelah Mhm. setelah operasi ACL itu sebenarnya jalan boleh dia, langsung boleh jalan dia, pakai ada brace khusus di lututnya dia boleh langsung jalan, tapi kalau untuk berolahraga lagi, apalagi olahraga yang kompetitif, itu Mhm. bisa sampai 6 bulan memang untuk pemulihannya, Oke. seperti itu. Ini dari Bu Maria nih, "Dok, kalau ligamennya robek, apakah bisa disembuhkan? Kalau bisa bagaimana caranya, Dok? Terima kasih." Nah, ligamen Mhm. ini, macam-macam nih, maksudnya ligamen yang mana nih? Kalau ligamen ACL tadi ya, jadi pada Mhm. dasarnya ligamen itu penyembuhannya tidak terlalu baik pada dasarnya ya. Misalnya Oke. ligamen ligamen kalau ACL ya, ACL kalau dia ruptur atau dia robek total, Mhm. itu nggak bisa nyambung sendiri. Makanya harus direkonstruksi, harus ada tindakan pembedahan untuk, mengganti ACL-nya. Jadi memang operasi ACL itu dia ada tendon kita di bagian lain yang bisa kita ambil ya, memang mungkin Mhm. disiapkan Tuhan untuk bisa menggantikan ACL itu ya. Jadi kita Iya. pasang di tempatnya ACL itu sehingga lututnya, kembali stabil seperti itu. Nah, Oke, oke. pada dasarnya, ligamen ini penyembuhannya memang tidak terlalu bagus ya. Jadi, sembuh sendiri, kadang bisa, kadang enggak, ataupun kalau misalnya sembuh dia dengan fibrosis kita istilahnya, jadi dengan jaringan parut, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok, ya. Dari Bu Angel Oktania nih, "Sore Dok, mau tanya untuk usia 70 tahun nih mengonsumsi glukosamin 500 miligram sehari 1 kali dalam jangka waktu yang lama karena pernah divonis dokter pengapuran pada sendi, apakah aman, Dok?" Nah, glukosamin ini adalah, Mhm. suplemen untuk tulang rawan ya. Iya. Dia sih, sebenarnya sih, merupakan suplemen yang cukup aman. Cuman memang yang harus hati-hati ya, ini harus hati-hati kalau misalnya orang dengan diabetes,
Mhm. konsumsi glukosamin itu bisa menaikkan kadar gula darah. Nah, jadi itu yang harus dijaga tuh, dilihat-lihat, apalagi kalau misalnya, apa tuh, orangnya ada diabetesnya. Tapi sepanjang nggak ada sih, dia nggak ada efek samping apa-apa. Jadi misalnya Oke. dikonsumsi terus, glukosamin itu boleh-boleh aja, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok, ya. Ini dari Bu Lisa. "Dok, setiap hari kok lutut kaki saya kedinginan ya karena terkena angin AC. Apakah suhu dingin ini dapat mempengaruhi kesehatan sendi atau tulang?" Nggak, ya Iya, mungkin jadi kena AC jadi katanya ya sendinya sakit-sakit, Dok. Masuk angin mungkin. biasanya biasanya kalau kalau di yang tempat dingin atau ber-AC itu memang Mhm. memang yang terasa dingin itu ujung-ujung jari ya, Ya, sama betul. daerah yang permukaannya, apa namanya, deket sama tulang gitu misalnya. Jadi kalau Iya, misalnya betul. lutut tempurung lutut kita kan di bawah kulit udah tulang ya. Nah, memang sih lokasi-lokasi seperti itu yang memang cenderung dingin, tapi itu sih Mhm. nggak apa-apa, udara dingin pada nggak ada hubungannya sama kesehatan tulang, nggak ada. Cuman ya memang sih kalau bikin ngilu sih bisa ya, cuman maksudnya kalau kesehatan tulang, kekuatan tulang atau apa nggak ada pengaruhnya dia, Nggak ada gitu. ngaruhnya ya, Dok, ya? Nggak ada Oke, ngaruhnya. nggak ada ngaruhnya ya, Bu Lisa. Oke, kita Heeh. lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bu Stella nih, dari Bu Stella. "Halo, Dok, saya mau bertanya kalau mandi air hangat itu baik nggak sih untuk tulang?" Nah ini juga, ini Mhm. mitos dan fakta ya. Jadi kalau misalnya dulu, apa tuh namanya, yang beredar di masyarakat informasinya kalau misalnya mandi malam itu menyebabkan rematik gitu kan ya. Iya, betul. Sehingga Heeh. sehingga jadi sakit-sakit pada apa, Tulang tulangnya, tulang, pada mhm. sendi-sendinya seperti itu ya. Nah, sebenarnya mandi malam itu nggak ada hubungannya sama sakit-sakit badan, sama sekali nggak ada hubungannya. Rematik Oke. itu adalah penyakit, sebenarnya penyakit sendi bawaan yang, menyerang seluruh tubuh. Sorry, menyerang Oke. seluruh persendian. Seperti itu. Dia nggak bisa disembuhkan secara total, tapi dia bisa dikontrol. Kayak misalnya kayak orang punya asma atau dia orang punya alergi seperti itu kan dia kan Mhm. nggak bisa dihindarin secara apa, nggak bisa dihilangkan secara total. Mmm. Cuman, dikasih obat bisa, tapi kalau suatu saat dia muncul lagi, ya sangat mungkin seperti itu. Tapi sama sekali nggak ada hubungannya sama mandi malam, Oh, nggak gitu. ada Jadi mandi hubungannya. malam tidak menyebabkan rematik, enggak. Tidak menyebabkan rematik, tidak menyebabkan asam urat, nggak ada hubungannya. Iya, tuh bisa dijawab ya kalau misalnya ada orang yang ngomongin katanya mandi malam bisa rematik tuh ya, itu Iya, tidak ada nggak ada hubungannya ya. hubungannya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke ini dari Pak Walda nih, pertanyaannya, "Setiap bangun tidur nih tumit kaki tuh terasa nyeri sekali, tetapi jika berdiri agak lama nyeri itu perlahan-lahan hilang. Nah, itu disebabkan oleh apa ya dan bagaimana cara mengatasi agar saat bangun tidur itu dapat segera berjalan dengan baik?" Nah, jadi ini, Mhm, namanya plantar fasciitis namanya. Jadi dia, apa tuh namanya, semacam pengapuran juga yang timbul iya, pada tulang tumit kita yang di bagian telapak kaki. Nah, tapi kalau, plantar fasciitis ini dia mhm, faktornya, bukan karena penuaan biasanya, tapi karena aktivitas. Jadi misalnya dia, aktivitasnya berat, apa tuh namanya, sering 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 apa tuh namanya, naik turun tangga atau sering aktif angkat-angkat benda berat. Nah, itu bisa menyebabkan plantar fasciitis atau, memang bentuk telapak kakinya yang agak, ada perubahan, ya. Nah, untuk plantar fasciitis ini kalau untuk di rumah, biasanya dia ada namanya plantar fasciitis exercise. Nanti nanti searching aja di Google itu banyak ya. Plantar mhm, fasciitis exercise itu bagaimana caranya latihan untuk, penyakit plantar fasciitis. Ya mhm. pertama itu bisa kita pakai frozen can roll namanya. Jadi pakai apa, botol aqua yang dibekuin atau kaleng Oke, mhm, atau apa tuh namanya, bola gitu ya, kita bisa menggelindingkan di telapak kaki untuk stretching dari telapak kaki. Kemudian ada juga stretching pakai handuk, kemudian latihan, di pinggir, tangga. Ah, itu saya agak susah ininya, apa tuh namanya, menggambarkannya kalau nggak ada menggambarkannya. gambarnya ya. Tapi Iya, itu betul. bisa dicari di Google ya, plantar fasciitis exercise, itu dulu latihan, kemudian kalau misalnya emang nyeri banget, bisa meminum paracetamol untuk mengatasi nyerinya. Dan juga kalau misalnya bekerja, itu nggak disarankan untuk memakai alas kaki yang keras. Jadi misalnya kayak flat shoes Mmm, atau apa, sepatu teplek gitu ya. iya. Nah itu biasanya akan, menyebabkan, nyerinya semakin bertambah. Jadi sebaiknya kalau bekerja itu menggunakan sepatu kets, seperti itu. Atau kalau enggak, kalau yang sepatu teplek itu kita harus pakai namanya silicone heel pad namanya. Jadi seperti bantalan tambahan di tumitnya itu, Mhm. membuat dia, jadi lebih empuk di tumitnya, seperti itu.
Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok, apakah masih Boleh bisa boleh boleh boleh. menjawab? Masih boleh ya, Boleh. Dok, ya? Oke, ini Oke. banyak banget yang nanya nih, Dok. Dari Bu Ya. Ganesha atau Bapak ya, ini apakah saraf kejepit di tulang belakang bisa sembuh sendiri atau harus dioperasi, Dok? Nah, ini. Mhm, Jadi apakah sembuh sendiri atau harus dioperasi? Jadi tadi ya itu selalu dengan obat-obatan dan fisioterapi ya. Jadi oke. kalau misalnya dengan obat dan fisioterapi itu dia Mhm gejalanya membaik, ya memang mhm, kita nggak harus sampai ke tindakan operasi. Meskipun oke. dari MRI gitu misalnya kita lihat, oh ini ada jepitan nih di sarafnya nih, tapi dikasih di fisioterapi, dikasih obat, oh kok Mhm hilang sama sekali gitu, dia bisa mhm. ngapa-ngapain aja bisa. Nah itu ada juga yang seperti itu. Nah itu memang kita tidak perlu sampai tindakan operasi. Pada intinya kita yang kita obati ini pasiennya nih bukan MRI-nya gitu ya. Oke. Nah, terus tapi, perlu diketahui juga, obat-obatan dan fisioterapi itu tidak menghilangkan kausa penyebab sakit. Jadi sebenarnya mungkin kondisi sarafnya masih tertekan, tapi dia tidak menyebabkan nyeri. Tapi ya Mhm. kita nggak usah terlalu dipikirin itu, kalau misalnya memang dia nggak menyebabkan nyeri, nggak usah kita otak-atik, karena operasi sendiri bukan suatu hal yang tanpa resiko kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia tidak menimbulkan masalah, kita tidak perlu melakukan tindakan apa-apa. Nah, Oke. tapi kalau misalnya memang dia tidak berhasil dengan obat, fisioterapi tidak membaik, ya memang perlu kita pertimbangkan untuk tindakan operasi. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Yuli. Dok, mau tanya dampak negatif duduk dengan posisi kifosis itu apa ya dan cara penyembuhannya bagaimana? Posisi kifosis itu bagaimana, Dok? Ya, ini jadi gini ya, tulang belakang kita itu kalau kita lihat dari samping, itu secara umum ada 2 kurva, ada kurva lordosis dan kurva kifosis. Kurva kifosis itu artinya dia membungkuk ke depan, kalau kurva Mmm, lordosis itu dia tegak ke ya. tegak, mhm. Heeh. Nah, kalau maksudnya duduk dengan posisi kifosis ini berarti kan duduk dengan bungkuk nih, seperti itu ya. Iya, betul. Nah, kalau posisinya terlalu bungkuk, tekanan di bantalan tulang belakang kita itu besar. Nah, akibatnya bantalan tulang belakang kita itu bekerja lebih berat dibandingkan kita posisi tegak Oke. seperti ini. Nah, kalau misalnya dia, kerjanya berat ya lama-lama dia mengalami degenerasi atau mengalami proses penuaan, akhirnya terjadi, penipisan pada bantalan tulang belakang. Atau bisa juga terjadi, Mhm. cedera pada apa tuh namanya, bantalan tulang belakangnya sehingga terjadi HNP, herniasi nucleus pulposus seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, Oke. jadi memang itulah pentingnya memang untuk, apa tuh namanya, bekerja pada posisi tegak ya, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok, ya. Nih mau nanya nih dari Pak Daniel. Pak dokter mau bertanya apakah benar mitos bahwa setelah sembuh dari keretakan tulang maka tulang jadi lebih kuat, Dok? Untuk Hah? latihan fisik iya, jadi dia Jadi malah tulangnya jadi abis kretek-kretek itu jadi malah tulangnya akan jadi kuat kok, Dok. Jadi untuk latihan iya fisik olahraga seperti apa yang dianjurkan agar tidak menyiksa tulang? Mungkin itu pertanyaan yang berbeda ya, mungkin kita jawab yang pertanyaan pertama dulu, Dok. iya. Jadi keretakan tulang itu tadi seperti yang saya jelasin ya, dia hanya Iya, me-realign dari sendi-sendi kita, ya. oke. Apakah menjadi lebih kuat? Tentunya enggak, ya, sama sekali enggak menjadi Mhm. lebih kuat setelah dikretek-kretek. Merasa lebih nyaman, iya. Jadi kalau misalnya kita pegel-pegel ya, jadi sakit punggung yang hanya karena pegel-pegel aja, karena kelelahan otot-ototnya, Mhm. sendinya, itu dikretek tuh enak tuh. Tapi bukan untuk, apa tuh namanya, kondisi yang serius seperti saraf terjepit, atau dia ada pergeseran di tulang belakang, atau osteoporosis, atau, apa tuh namanya, cedera tulangnya itu, atau cedera bantalan tulang belakang, itu nggak bisa dikretek-kretek, malah jadi makin parah itu. Nah, Iya. jadi makanya yang paling penting itu berobat ke dokter dulu. Jadi lihat dulu ini kondisinya tuh apa Harus lihat sebenarnya. ya, Dok, ya? Nah, harus Oke. dilihat dulu. Nah, terus apa tadi nanyanya apa lagi? Tadi pertanyaannya tunggu sebentar. Oh, untuk latihan fisik olahraganya seperti apa yang dianjurkan agar tidak menyiksa tulang? Ah, jadi gini, Mhm. memang apalagi kalau misalnya usianya udah lebih lanjut ya, jadi kita memang harus menghindari olahraga-olahraga yang high impact. High impact itu artinya tuh beban ke Oke. sendinya itu besar, terutama, sendi apa tuh namanya, lutut, panggul, sama tulang belakang ya. Nah, itu yang high impact itu seperti misalnya tuh hiking, naik gunung, terus Oke, habis baik. itu angkat beban berat ya, terus yang banyak lari-lari, loncat-loncatnya. Nah, itu memang kalau usia udah lebih lanjut itu sih sebaiknya dihindarin supaya
supaya apa tuh nggak semakin berat kerja dari persendian Mhm. kita. Nah, yang dianjurkan itu yang low impact seperti misalnya sepeda, Oke, baik. berenang, ya jalan santai boleh kalau berat badannya ideal. Nah, seperti itu. Atau ya Oke. tadi yoga atau tai chi. Oke, baik. Ini, pertanyaan terakhir ya, Dok, ya, dari Bu Vivi. Ini, menutup pertanyaan kita ini, Oke, ada yang nanya, mau tanya apa fungsi dan efek samping dari suntikan medical branch block and chassis? Wah, mana mana mana? di paling bawah, Dok. Paling bawah. Heeh. Nah, ini pertanyaannya seru nih. Iya. Suntikan medial branch block dan chassis. Oke. Jadi gini. A itu apa tuh, Dok? Kalau boleh tahu tuh, suntikan medical branch block and chassis? Jadi gini ya. Sakit punggung kita itu tadi Heeh. seperti yang saya cerita, sumber penyebab sakitnya itu macam-macam ya. Ada Oke. bantalannya, ada tulangnya, ada sarafnya, ada sendi di tulang belakangnya. Mhm. Nah, kalau persendian tulang belakang kita itu namanya facet joint. Ada Mmm. Mhm. sendi di bagian belakang dari tulang kita itu namanya facet joint. Facet joint. Facet joint itu dipersarafi oleh medial branch. Seperti yang disampaikan oleh Bu Vivi ya. Nah, Mhm. memang pada nyeri punggung yang kronik dengan dikasih obat dia masih tetap sakit, fisioterapi Mhm. dia juga masih tetap sakit, tapi dia tidak ada penekanan saraf, dia hanya terjadi pengapuran di tulang belakangnya aja. Suntikan Mhm. medial branch ini bermanfaat untuk mengatasi nyeri. Bahkan Oke. selain suntikan, kita juga bisa melakukan radiofrekuensi namanya. Nah, itu adalah pain management, interventional pain management untuk melakukan ablasi pada medial branch. Pada dasarnya nih ya, Mhm. kita bisa merasakan sakit itu karena bagian yang sakit itu menghantarkan rangsang saraf ke otak, sehingga otak kita ngasih tahu, oh ini sakit di sini. Nah, Oke. saat ujung saraf itu dibakar, dia tidak lagi Mhm. menghantarkan saraf ke otak, sehingga sakitnya hilang. Seperti itu. Itulah yang terjadi pada suntikan blok atau radiofrekuensi pada saraf medial branch, sehingga sakit punggungnya bisa hilang. Jadi itu memang, tapi kalau efek samping itu hampir nggak ada sih sebenarnya untuk blok dan radiofrekuensi ini ya, medial branch ya. Tapi, dia bisa beregenerasi, artinya, saraf yang diblok itu bisa menghantarkan nyeri lagi, dia timbul kembali nyerinya bisa. Oke. Tapi Mhm. kalau menimbulkan efek samping, Mhm. sepanjang dia tidak mengenai struktur lain yang penting, itu nggak ada untuk medial branch. Nah, kalau chassis ini beda lagi. Chassis ini kita memasukkan obat analgetik ke apa tuh namanya? Jadi dia tulang Oke. tulang tulang belakang kita itu kanalnya itu, ujung Mhm. kanalnya itu ada di dekat anus. Di dekat Oh, anus. oke. Nah, di situ ada lobang, lobang paling bawah dari kanal saraf kita. Nah, kita bisa masukin obat dari situ. Nah, tindakan itu namanya chassis. Nah, tindakan itu tuh fungsinya biasanya untuk orang-orang yang saraf kejepit ya. Mhm. Kadang-kadang untuk yang gejalanya nggak jelas, kita nggak yakin nih. Kadang-kadang ini bener sakitnya karena saraf kejepit atau enggak. Kita bisa suntik chassis dulu tuh. Itu untuk meyakinkan dia benar-benar penyebab sakitnya karena saraf kejepit apa enggak. Kalau misalnya dia sakitnya hilang, dia benar tuh karena saraf kejepit. Nah, suntikan chassis ini yang kita suntikan itu biasanya adalah NaCl atau cairan infus biasa dicampur dengan steroid atau obat Oke. antiinflamasi. Nah, tentunya suntikan ini nggak boleh sering-sering memang, karena Mmm. juga apa tuh namanya, yang namanya steroid dia nggak baik ya untuk ini. Biasanya kalau misalnya pun kita mau mengulang itu 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, tapi baik medial branch block dan chassis ini adalah intermediate terapi ya. Jadi bukan terapi definitif, bukan bukan terapi akhir dari suatu apa tuh namanya, masalah gitu. Jadi kita harus cari juga tuh penyebab penyebab saraf kejepit ya, misalnya chassis ya. Dia karena saraf Mhm. kejepit, nah itu ya harus ditangani saraf kejepitnya. Kalau emang harus operasi, ya harus operasi seperti itu. Nggak bisa, oh ntar sakit chassis lagi, nggak bisa kayak gitu. Oke, oke. Gitu. Iya, betul, betul, Dok. Oke, Oke. itu tadi sudah pertanyaan terakhir, Dok. Mohon maaf sekali Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena, keterbatasan waktu ya Bapak Ibu. Mungkin di next, selanjutnya ya Dokter Omar ya, untuk Ya, hadir boleh. kembali ya, kita nanti undang kembali di seminar Health Talk untuk membahas tentang kesehatan tulang. Oke, sekian itu tadi, terima kasih
untuk Dokter Omar dan tim dari Eka Hospital Cibubur yang telah menyampaikan materi sangat-sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua, apalagi khususnya untuk tentang tulang gitu ya Dok ya. Oke, dan terutama kita juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam webinar hari ini dan stay sampai di akhir acara juga. Dan jangan lupa nih kita ingatkan kembali untuk follow Instagram @live@asm, Facebook Culture Division ASM, dan buku mini Web Culture karena nantinya akan ada banyak kuis hadiah lainnya. Oh iya, kita tadi belum ngumumin pemenang ya Dok ya? Iya, jadi kita Iya, belum belum ngumumin belum belum. belum. Oke oke, kita umumin pemenang dulu ya, hampir lupa saya. Oke, kita umumin pemenangnya ya. Mungkin dokter bisa bantu pilih mungkin dari answer question atau orang-orangnya itu mungkin siapa saja nanti. Ah, Untuk yang anonim mohon maaf sekali ya Bapak Ibu karena tidak bisa kita bantu karena anonim ya. Oh, jadi ini pilih yang di answer ya Pilih berarti ya? iya, pilih nama sebutin aja namanya ya Dok ya. Aduh, jadi lupa nih banyak banget yang nanya tadi. Iya banyak Dok. Pilih 5 mungkin ya Dok ya. 5 ya. Iya. Ntar dulu ya. Iya, baik Dok, silakan. Oh iya, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu, untuk mengisi kuesioner di akhir acara, jadi stay dulu ya untuk 40 jam training. Apakah sudah ada pemenangnya Dok? Nih, boleh nih Pak Yosua. Oke, Yosua Alexander, sebentar ya, Pak Yosua Alexandra Simanjuntak ya? Oke, Iya. kemudian Kemudian ini Ibu Diana. Bu Diana, lalu Terus ini Ibu Rineke. Bu Rineke, oke. Bu Rineke. Nih, boleh Pak Bayu, Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu pengen main bola lagi nih. Oke, Pak Bayu bisa boleh lagi kali ya. Kemudian siapa lagi Dok? Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Nah, ini deh. Ini Bu Vivi deh yang terakhir deh. Oke, Bu Vivi. Oke, ini saya pilih 5 ya Dok ya, karena kita ada hadiahnya ada 10. Ini saya Ya, pilih Pak Nicholas Marshall, terus ada Bu Dewiana Hapsari, kemudian Bu Rita Setiawati, dan juga Bu Ana. Oke. Tadi itu sudah kita sebutkan ya Dok ya. Saya ulangi lagi untuk pemenangnya. Ada Pak Yosua Alexander Simanjuntak, Bu Diana Novita, Bu Rineke dari Nure, terus ada Pak Bayu Nugroho, Bu Vivi, Pak Nicholas Marshall, terus ada Bu Dewiana Hapsari, Bu Rita Setiawati, ada Bu Ana, sama satu lagi kita pilih Bu siapa nih? Bu Stella deh. Bu Stella Silaban. Tadi 10 pemenangnya ya Dok ya. Oke, selamat ya untuk para pemenang. Nanti bisa tuliskan di kolom komentarnya. Untuk kolom komentarnya itu nama, nik, cabang atau pusat. Untuk yang ada di pusat bisa langsung diambil aja ke kantor pusat di Plaza Simas lantai 5 di ruangan Combine Culture. Tapi harus lampirkan nama, nik, dan kantor divisinya ya di kolom chat dan juga di host dan panelis atau hubungi nomor WhatsApp nanti akan kita cantumkan di kolom chat juga. Baik. Sekian dari acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi ya Dr. Omar.
untuk waktu dan kesempatannya dan juga Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, kami ingatkan kembali ya untuk mengisi kuesioner, dan untuk link kuesioner akan di-share oleh tim Culture Division melalui chat dan akan tertutup otomatis setelah 30 menit dari sekarang. Jadi kami harap Bapak Ibu dapat mengisinya dengan lengkap dan tidak menyebarluaskan link ini kepada rekan-rekan yang tidak mengikuti acara pada hari ini. Nah, kini tiba saatnya saya undur diri. Saya Dea mewakili Culture Division dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Thank you ya Selamat Dokter sore. Omar. Sampai berjumpa di Sampai acara berjumpa selanjutnya. lagi. Kasih. Thank you ya Bu Terima Tami. Thank you kasih. Cidiana. Thank you semua Makasih partisipan. Dokter Jangan Omar. Terima kasih, sama-sama. Bapak Ibu yang tadi disebutkan nama-namanya ini di kolom chat bisa langsung tuliskan nama, nomor NIK sama cabang alamatnya ya. Atau langsung ambil aja di lantai 5 Plaza Simas. Baik. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Bapak Ibu bisa langsung isi, jangan lupa link kuesionernya nanti akan kita masukkan ke 40 jam training ya Bapak Ibu. Di kolom chatnya sudah saya lampirkan untuk linknya. Terima kasih. Untuk pemenangnya sudah saya enable chatnya nih. Mohon maaf sekali. Ini bisa di chat langsung aja ya di kolom chat ya. Terima kasih. Kami adalah sinar mas terang, bertekad jadi yang terbaik, selalu teguh dan pantang menyerah, mewujudkan harapan bersama, berlandaskan nilai integritas, sikap positif dan berkomitmen,
emas terang, bertekad jadi yang terbaik, selalu teguh dan pantang menyerah, mewujudkan harapan bersama, berlandaskan nilai integritas, sikap positif dan berkomitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif dan tetap loyal, terus berbakti membangun negeri untuk Indonesia Ibu Pertiwi, berkarya lempawi, kualitas tertinggi, sinar mas yang berkarya untuk negeri, satukan tekad arungi zaman, sinar mas terus jaya, terus berbakti membangun negeri untuk Indonesia Ibu Pertiwi, berkarya lempawi, kualitas tertinggi, sinar mas yang berkarya untuk negeri, yang terbaik bagi akan kesehatan Anda, mengutamakan ketelitian, mengembangkan inovasi menjadi prioritas kami. Zaman yang terus berubah membuat Eka Hospital selalu bekerja dengan cepat, efektif, dan efisien. Memastikan kenyamanan dan keamanan pasien merupakan komitmen kami. Didukung dengan dokter spesialis dan tenaga ahli medis kami, Eka Hospital menjadi rumah sakit yang paling mengerti kebutuhan Anda. Siap, cepat, tanggap dalam melayani Anda merupakan kunci dan tanggung jawab kami. Keberhasilan kami merupakan doa dan dukungan dari Anda. Kami ada untuk melayani Anda dengan tulus dan sepenuh hati karena Eka Hospital committed to excellence.